Bab 371, Bab 368, seorang pria mendominasi sekte, Buddha pertama. Petik 2. Fang Wang tidak menyadari keterkejutan Jirutian. Setelah memadamkan formasi Arhat Bumi Agung, Xiaozi dengan bersemangat bergegas maju, auman naganya bergema di langit dan bumi, seperti sikap Fang Wang yang mengesankan, mengguncang cakrawala. Jirutian menutupi Duantian dengan kekuatan spiritualnya, berakselerasi untuk mengejar Xiaozi. Pakaian putih Fang Wang berkibar kencang, dan dia mengarahkan pandangannya ke depan. Di ujung dunia, dia melihat gunung yang menjulang tinggi, tingginya tidak kurang dari 10.000 kaki, dengan istana megah bertengger di puncaknya, memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas, bersinar seperti matahari di atas tanah ini, menerangi semua hal di langit dan bumi. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari istana seperti segerombolan lebah. Semuanya berhenti di udara di depan gunung, siap bertempur. Setelah pemeriksaan lebih dekat, mereka semua adalah kultivator Buddha, pria dan wanita, dan bahkan beberapa makhluk iblis. Semua kultivator Buddha melihat ke arah Fang Wang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Siapa orang itu? Bagaimana mungkin dia menghancurkan formasi Arhat Bumi Agung dengan begitu mudahnya? Orang di belakangnya tampaknya adalah Jirutian, yang disebut jenius tak tertandingi di zaman kuno dan modern, Jirutian. Apa yang harus kita lakukan? Formasi Arhat Bumi Agung telah hancur sebelum dapat terbentuk dengan baik. Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak dapat menghentikannya. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan hierarki sekte di sini, kita tidak takut bahkan jika langit runtuh. Para kultivator Buddha dari sekte pengejar surga berdiskusi, masing-masing memadatkan harta roh kehidupan mereka atau mengeluarkan artefak magis mereka. Sementara itu, di dalam istana pengejar surga, tempat itu terang benderang, dengan gumpalan kabut putih samar di tanah, seperti energi abadi, ratusan kultivator Buddha melayang di udara, masing-masing duduk di atas alas teratai dengan warna yang berbeda. Di depan aula besar, patung Buddha giok putih setinggi 100 kaki duduk bermeditasi, dengan alas teratai di bawahnya. Darah yang mengalir deras di dalam giok putih membuatnya tampak sedikit seperti setan. Dia memang pemimpin sekte dari sekte pengejar surga, Buddha pertama. Buddha pertama perlahan membuka matanya, meskipun tubuhnya seperti giok putih, matanya seperti manusia. Saat dia membuka matanya, para Buddha di aula mengikutinya, menoleh serempak untuk melihat. Boom! Tiba-tiba, pintu hancur, raungan naga meledak, dan seekor naga ungu menerobos masuk, tak terhentikan, lalu menyusut ukurannya. Itu adalah Xiaozi. Fang Wang berdiri di atas kepala naga, ekspresinya tanpa ekspresi saat dia melihat sosok-sosok tangguh dari sekte pengejar surga di hadapannya. Baik Jirutian maupun Duantian mengikuti dari belakang dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Duantian bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Mereka melihat langit di luar aula dipenuhi dengan klon Fang Wang. Klon-klon itu berhenti di depan para pengikut sekte pengejar surga, mengarahkan jari telunjuk kanan mereka ke dahi setiap murid, membuat mereka tidak dapat bergerak. Fang Wang telah menguasai keterampilan ilahi cloning yang begitu mendalam. Dengan munculnya keterampilan ilahi ini, puluhan ribu pengikut sekte pengejar surga menjadi tidak berdaya, tidak berani untuk melawan. Bahkan bagi Jirutian, ini juga pertama kalinya dia melihat keterampilan ilahi seperti itu. Sebelum datang ke sini, dia telah membayangkan banyak skenario, tetapi dia tidak menyangka Fang Wang dapat menekan sekte pengejar surga dengan begitu mudah. Saya Fang Wang. Saya telah mendengar bahwa sekte pengejar surga memiliki lorong ilahi orang suci yang agung, dan saya datang untuk mempelajarinya. Jika bagian suci ini asli, aku bersedia menawarkan seni pamungkasku sebagai gantinya, kata Fang Wang, suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Buddha pertama menatap Fang Wang, ekspresinya tenang, dan bertanya, apakah seni pamungkas di tangan dermawan sebanding dengan warisan orang suci agung? Fang Wang membalas, apakah kau pernah mendengar tentang orang suci agung naga yang turun? Aula besar menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, seorang kultivator Buddha kekar berteriak dengan marah, orang suci agung naga yang turun apa? Hanya ada orang suci agung Qiyun di dunia ini. Kau pikir kau dapat dengan mudah mengambil seni pamungkas sekte pengejar surga kami? Tidak akan semudah itu. Ledakan. Dia meledak dengan auranya, dan kultivator Buddha lainnya melakukan hal yang sama, menggunakan kekuatan mereka untuk menekan, tetapi ekspresi Fang Wang tetap tidak berubah.
Jirutian segera mengerahkan energinya untuk melindungi muridnya, matanya terpaku pada Buddha pertama. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Buddha pertama sangat berbahaya. Petik 2. Dia lebih berbahaya daripada lawan manapun yang pernah ditemuinya sebelumnya. Adapun Fang Wang, rasa ngeri yang dibawa Fang Wang kepadanya adalah manifestasi dari kesenjangan kekuatan dan imajinasinya sendiri, bukan sesuatu yang dibawa oleh indranya kepadanya. Melihat Buddha pertama tetap diam, Fang Wang mengangkat tangan kanannya dan perlahan mengepalkan tinjunya. Tinju tiran 9 naga, aura yang mengerikan itu menyebabkan seluruh istana surga yang mengejar bergetar hebat, bukan hanya istana, tetapi bahkan gunung yang tinggi, dan bahkan cakrawala surga barat mulai berubah warna. Semua pembudidaya Buddha di aula mengubah ekspresi mereka secara drastis, bahkan pupil Buddha pertama berkontraksi dan alisnya berkerut, menatap tajam ke arah Fang Wang. Apa? Tidak cukup. Suara Fang Wang terdengar menggelegar saat energi yang di dalam dirinya meletus, meningkatkan kekuatan 9 naga Tyrant Fist dengan sangat hebat. Pada titik ini, para kultivator Buddha dari Sekte Pursuing Heaven tidak dapat menahannya lagi. Jirutian juga tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya, dikejutkan oleh Fang Wang sekali lagi. Tubuh Buddha pertama terbakar dengan api putih, dia mengerahkan kekuatannya untuk melawan, beban aura Fang Wang diarahkan padanya, dan dia dapat merasakan bahwa jika Fang Wang meninjunya, dia mungkin tidak dapat menahannya. Tatapan Fang Wang berubah dingin, mengaktifkan kekuatan ilahi pemusnahan, menyalurkannya ke tangan kanannya. Dalam sekejap, seluruh istana Pursuing Heaven hancur, bukan hanya istananya, tetapi bahkan gunung itu sendiri hancur lebur. Ratusan ribu kultivator Buddha yang melayang di udara semuanya membelalakkan mata mereka, tercengang saat mereka melihat ke arah Fang Wang. Apa yang telah terjadi? Tidak seorang pun berani berbicara, karena avatar Fang Wang masih menunjuk ke dahi mereka. Mereka hanya bisa mengalihkan pandangan mereka ke Buddha pertama, yang merupakan harapan mereka. Buddha pertama, yang masih diselimuti api putih, tetap diam, dan semua orang dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan keadaannya, karena api putih di tubuhnya telah berhenti. Setelah diperiksa lebih dekat, kulit Buddha pertama tampak sangat tidak sedap dipandang. Fang Wang berdiri di atas kepala Xiaozi, perlahan mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk mengayunkannya ke Buddha pertama. Tunggu, Buddha pertama berbicara dengan tergesa-gesa, seolah-olah membutuhkan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan dua kata ini, dan begitu dia berbicara, tubuh Buddha giok putihnya mulai bergetar. Fang Wang segera menurunkan tangan kanannya, dan aura penindasan yang menyelimuti seluruh dunia menghilang. Pada saat ini, semua orang, termasuk Jirutian dan Duantian, merasa seolah-olah beban yang sangat besar telah terangkat. Hanya Xiaozi, di bawah kaki Fang Wang, yang tidak merasakan aura penindasannya, dan ia memperhatikan keadaan menyedihkan Buddha pertama dengan penuh minat. Fang Wang angkat bicara, aku tahu tindakanku agak tidak sopan, tetapi kau tidak akan kehilangan warisanmu, dan kau akan mendapatkan yang lebih kuat, setelah itu, kau akan berterima kasih padaku. Kata-katanya membuat wajah para pengikut sekte mengejar surga menjadi tidak sedap dipandang, tetapi tidak ada yang berani mencelanya. Buddha pertama menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa menceritakannya kepadamu, bagaimana? Tentu saja, kau bisa, tetapi jangan menipuku, aku bisa membedakan yang benar dari yang salah, dan jika aku menganggapnya palsu, aku tidak akan bersikap ramah. Mari kita ubah lokasinya, kalau begitu. Tidak perlu, katakan saja di sini, ini kesempatan yang baik bagi para pengikutmu untuk juga mendengar tentang keterampilan ilahi terkuat dari sekte mengejar surga. Fang Wang menolak, dan kata-katanya juga menyebabkan ekspresi kegembiraan muncul di mata banyak kultivator dari sekte mengejar surga. Para anggota tingkat tinggi dari sekte mengejar surga yang mengelilingi wajah Buddha pertama berubah secara dramatis. Di sekte mengejar surga, warisan seperti itu tidak diajarkan begitu saja, bahkan kepada murid-murid mereka sendiri, yang harus memberikan kontribusi besar untuk mendapatkannya. Alis Buddha pertama berkerut erat, dipenuhi dengan keraguan. Fang Wang melanjutkan, jangan khawatir, bagaimana keterampilan ilahi seperti itu memungkinkan seseorang untuk mempelajarinya dengan mudah. Jika seseorang dapat langsung memahaminya, bukankah itu merupakan berkah bagi sekte mengejar surga Anda? Untuk mengungkap bakat yang datang sekali dalam satu zaman. Bab 372, Bab 369, 7 Rotasi Tubuh Buddha Kesempurnaan Agung, Reinkarnasi Orang Suci Agung. Kata-kata Fang Wang terdengar berat,
membangkitkan kegembiraan di antara banyak kultivator Buddha dari sekte mengejar surga. Bagaimana jika saya adalah seorang jenius yang datang sekali dalam keabadian? Bagaimana jika saya ditakdirkan dengan jalan ilahi orang suci agung? Para petinggi sekte mengejar surga, melihat perubahan ekspresi para pengikut mereka, semuanya merasakan firasat buruk sementara pada saat yang sama memendam kebencian yang mendalam terhadap Fang Wang, menganggapnya sangat jahat. Jirutian juga mengira Fang Wang sedang melancarkan perang psikologis, dengan alasan bahwa jika Buddha pertama mengajarkan keterampilan ilahi yang salah, itu tidak hanya akan merugikan Fang Wang tetapi juga para pengikut sekte mengejar surga. Buddha pertama terdiam beberapa saat, akhirnya mendesah dan berkata, "Kalau begitu, maka seperti yang kau inginkan." Dengan itu, ia mulai melafalkan metode mental mnemonik dari jalan ilahi orang suci agung. Fang Wang berdiri di atas kepala Xiao Zi, mendengarkan dengan saksama. Xiao Zi, Jirutian, Duan Tian, dan semua pengikut sekte pengejar surga mulai mendengarkan ajaran dengan sungguh-sungguh. Siapa yang tidak ingin mempelajari kitab suci orang suci agung? Buddha pertama terus menatap Fang Wang, tidak sengaja berbicara cepat. Setiap kata yang diucapkannya sangat jelas. Suara ajarannya bergema di antara langit dan bumi, dan secara bertahap, semakin banyak pengikut sekte pengejar surga yang menunjukkan ekspresi gelisah. Metode mental yang rumit, Fang Wang tidak terlalu memikirkannya, yang perlu dilakukannya adalah mengingat setiap kata yang diucapkan oleh Buddha pertama. Setengah jam berlalu, akhirnya, Buddha pertama selesai berbicara, dan saat suaranya memudar, Fang Wang memejamkan matanya. Dunia menjadi sunyi. Jirutian mengerutkan kening, tidak dapat memastikan kebenaran dari keterampilan ilahi ini. Dia hendak memperingatkan Fang Wang, tetapi kemudian dia melihat Fang Wang membuka matanya. Tidak seorang pun memperhatikan perubahan di mata Fang Wang, sementara Buddha pertama hanya menatapnya dengan tenang, menunggu penilaian Fang Wang. Fang Wang perlahan mulai berbicara, 7 putaran tubuh Buddha, keterampilan ilahi yang mengesankan. Anda telah mencapai putaran kelima, tubuh Buddha giok putih, bukan? Bahkan jika jiwa padam, tubuh fisik dapat menumbuhkan kembali jiwa baru, bukan? Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Buddha pertama berubah secara dramatis. 7 putaran tubuh Buddha, dari putaran pertama hingga ke-7, terdiri dari tubuh kulit tembaga, tubuh vajra, tubuh giok hijau, tubuh otot ungu, tubuh Buddha giok putih, tubuh asal hitam, dan tubuh asal Dao. Tubuh Dao Origin memungkinkan transformasi menjadi kekuatan aturan, kebal terhadap dampak kekuatan spiritual dan pikiran jiwa, dan kekuatan tubuh fisik dapat menyebarkan Dao dan memusnahkan jiwa. Fang Wang menghabiskan 15.000 tahun penuh untuk mengolah keterampilan ilahi ini. Matanya menajam, auranya tiba-tiba berubah, dan cahaya perak meledak dari pupilnya, sementara permukaan tubuhnya menyala dengan api putih. Di dalam api ini, bintik-bintik cahaya perak muncul, seperti bintang-bintang yang tersebar di seluruh, dan rambut hitamnya berubah menjadi putih keperakan, berkibar tertiup angin. Bulan yang cerah muncul di belakang kepala Fang Wang, membuatnya tampak seperti dewa abadi di bumi. Cahaya dari bulan membuat bintang-bintang di sekitarnya semakin terang. Adegan ini membuat Jirutian, Duan Tian, dan seluruh sekte pengejar surga ternganga, menimbulkan keributan yang luar biasa. "Kamu, itu tidak mungkin." Buddha pertama berdiri tiba-tiba, berseru tidak percaya. Melihat Fang Wang, sekarang dalam keadaan tubuh Dao Origin, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Rotasi ke-7. Tubuh Dao Origin. Buddha pertama hanya melihat orang suci agung Qiyun melakukan tubuh asal Dao dalam mimpinya, dan tubuh asal Dao orang suci agung Qiyun hanya memiliki aspek bintang, tanpa bulan di belakangnya. "Siapa sebenarnya kamu?" Buddha pertama menatap tajam ke arah Fang Wang, bertanya dengan suara yang dalam. Setiap orang yang melihat tubuh asal Dao Fang Wang merasakan kehadiran yang tak terlukiskan, rasa hormat yang muncul secara tidak sadar, dan dorongan untuk berlutut untuk menyembah. Fang Wang, merasakan tubuh asal Dao kesempurnaan agungnya sendiri, menjawab, "Namaku Fang Wang, bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya?" Para pengikut sekte pengejar surga merasa gelisah melihat Buddha pertama kehilangan ketenangannya, sama sekali tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Fang Wang telah menguasai bagian ilahi orang suci agung? Begitu cepat, Jirutian juga terkejut, tiba-tiba menyadari mengapa dia tidak sehebat Fang Wang. Dia berbakat dan berwawasan luas, tetapi dibandingkan dengan Fang Wang, mempelajari bagian ilahi orang suci agung setelah mendengarnya sekali saja,
Dia belum pernah mendengar tentang prestasi seperti itu. Petik 2. Mungkinkah Fang Wang telah menguasainya sebelumnya? Bukan hanya Jirutian yang berpikir demikian, Buddha pertama juga memiliki pemikiran yang sama, tidak percaya bahwa seseorang dapat memahami kitab suci orang suci agung setelah mendengarnya hanya sekali. Fang Wang tidak mau repot-repot menjelaskan dan berkata, "Baiklah, giliranku untuk menyampaikan teknik rahasia kepada kalian semua, semuanya dengarkan baik-baik. Lupakan saja, metode ini hanya akan dijelaskan satu kali, dan kalian pasti tidak akan mengingatnya." Fang Wang mengeluarkan buku demi buku berisi teks rahasia dari dalam cincin giok naga, yang semuanya adalah kitab suci Dao surgawi yang ditulisnya saat berada di bumi. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim teks rahasia itu terbang ke arah Buddha pertama. Buddha pertama mengulurkan kekuatan spiritualnya untuk menenangkan teks rahasia itu, tatapannya masih tertuju pada Fang Wang. Fang Wang berkata, "Baiklah, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan." Xiao Zi segera menoleh, Jirutian dan Duan Tian buru-buru mengikutinya. Para petinggi sekte pengejar surga menjadi cemas, tetapi tidak berani menghentikan mereka dengan paksa. Melihat Fang Wang yang merupakan perwujudan dari tubuh asal Dao, mereka benar-benar tidak dapat mengumpulkan sedikit pun keinginan untuk bertarung dan hanya bisa menyaksikan Fang Wang pergi. Baru setelah Fang Wang dan teman-temannya menghilang di Cakrawala, mereka akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke Buddha pertama. Ratusan ribu avatar di langit juga menghilang, memungkinkan para pengikut sekte pengejar surga untuk bernapas lega. Pemimpin sekte, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika ini tersebar, di mana kehormatan sekte pengejar surga? Pemimpin sekte, mungkinkah dia benar-benar telah mengolah jalan ilahi orang suci yang agung? Sikapnya tadi benar-benar, pemimpin sekte, sebaiknya kau periksa teks-teks rahasia ini terlebih dahulu, mungkin itu dimaksudkan untuk menipu kita. Buddha pertama mengabaikan kata-kata sesama anggota sekte, menatap kosong ke arah tempat Fang Wang pergi, matanya penuh dengan emosi yang rumit. Sebuah ide berani terbentuk di benaknya. Mungkinkah Fang Wang adalah reinkarnasi dari orang suci agung Qiyun? Kau tidak mungkin menjadi reinkarnasi dari orang suci agung Qiyun, kan? Jirutian terbang di samping Xiao Zi dan, sambil menatap Fang Wang, bertanya. Fang Wang telah kembali dari keadaan tubuh asal daunnya. Dia melirik Jirutian dan tertawa, "Mengapa kau tidak menebak bahwa aku adalah reinkarnasi dari Santo Agung Naga yang turun, Kaisar Hongxuan, Kaisar Agung An, Santo Agung Algojo Abadi, Santo Agung Lingqiao?" Daftar nama ini membuat kelopak mata Jirutian berkedut tak terkendali. Begitu banyak, bagaimana mungkin Fang Wang, yang mewarisi begitu banyak warisan Santo Kaisar, mungkin merupakan reinkarnasi dari beberapa Santo Agung? Tunggu sebentar. Jika dia memang bisa mempelajari semuanya setelah mendengarnya sekali, itu akan menjelaskan bagaimana dia bisa menguasai begitu banyak teknik rahasia. Mata Jirutian berubah saat dia menatap Fang Wang, dipenuhi dengan rasa takut. Tidak heran bakat terbaik Kaisar Laut, yang telah dikalahkan oleh Fang Wang, sekarang melayaninya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Jirutian tiba-tiba merasa bahwa dirinya di masa lalu konyol karena mencoba bersaing dengan Fang Wang. Di mata Fang Wang, dia mungkin bukan apa-apa selain bahan tertawaan. Dengan pikiran ini, hati Jirutian tenggelam dalam keadaan putus asa. "Apakah kamu masih memiliki keterikatan dengan dunia ini?" Suara Fang Wang terdengar. Jirutian menggelengkan kepalanya, pikirannya kacau. Duan Tian dengan hormat menjawab, "Pendahulu, saya tidak memiliki keterikatan." Bibir Fang Wang melengkung ke atas, kekuatan spiritualnya menyelimuti Jirutian dan Duan Tian, dan pada saat itu, mereka berdua benar-benar merasakan luasnya kekuatan spiritualnya. Pikiran yang sama muncul di benak guru dan murid. Kultivasi macam apa yang perlu dilalui seseorang untuk mencapai keadaan seperti itu? Xiao Zi menyusut dan mendarat di bahu Fang Wang. Dengan satu langkah maju dari Fang Wang, langit dan bumi bergeser seketika. Satu langkah, dunia yang sama sekali baru. Mata Jirutian membelalak, dan Duan Tian juga sama tercengangnya, bahkan berkedip berulang kali. Takut dia salah lihat bab 373, bab 370, Surga Barat, kekuatan ilahi yang berjasa, Buddha pertarungan. Langkah pertama Fang Wang telah mengejutkan Jirutian dan muridnya. Sebelum mereka dapat membuka mulut, Fang Wang mengambil langkah kedua, dan sekali lagi dunia berubah. Mereka tiba di bawah langit malam yang luas, sebuah danau besar membentang di bawah mereka dengan diameter lebih dari 100 mil,
di sekitar danau berdiri serangkaian gunung yang terhubung, yang, di bawah penutup malam, tampak seperti iblis yang menjulang tinggi, sangat mengerikan. Baru saja tiba di alam fana ini, Jirutian dan Duantian merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Naluri mereka memberitahu mereka bahwa alam ini sangat berbahaya, dan jika mereka tetap di sini, mereka mungkin akan menghadapi krisis yang tak ada habisnya. Untungnya, Fang Wang terus bergerak, dan alam fana berubah sekali lagi. Kali ini, Jirutian sepenuhnya yakin bahwa Fang Wang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui alam, tetapi ini terlalu sulit dipercaya. Dia memikirkan kembali teknik rahasia yang digunakan oleh leluhurnya, yang membutuhkan upaya besar untuk melintasi alam fana. Bagaimana mungkin dengan Fang Wang, satu langkah saja bisa melintasi seluruh alam? Mungkinkah Fang Wang telah melampaui leluhur keluarga Ji? Pikiran itu membuat Jirutian takut. Dia juga ingat ketika dia menyebutkan leluhur keluarga Ji kepada Fang Wang tidak menunjukkan keterkejutan, mungkinkah itu benar-benar seperti yang dia duga. Tidak dapat menahan diri, Jirutian menoleh untuk melihat Fang Wang. Sementara alam terus berubah, Fang Wang mempertahankan langkahnya, ekspresinya tidak berubah, melintasi satu alam fana dengan setiap langkah. Setelah puluhan langkah, Fang Wang berhenti. Dia membawa Jirutian dan orang lain ke sisi sungai, meregangkan tubuh dengan malas, dan berkata sambil tersenyum, energi spiritual di alam ini tidak buruk, mari kita berkultivasi sebentar sebelum mencari peluang yang dimiliki alam ini. Jirutian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu berencana untuk terus mencari warisan di berbagai alam fana? Kamu tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia Xuanzu. Apa terburu-buru? Di wilayah itu, tidak mungkin ada kekuatan besar yang berani memprovokasi Wang Dao dan keluarga Fang. Fang Wang berkata lembut sambil tersenyum. Keyakinan dalam kata-katanya membuat Jirutian terdiam. Fang Wang, tidak peduli dengan pikirannya, berjalan di sepanjang tepi sungai dan memerintahkan, Xiao Zi, bantu aku membangun loteng. Setelah mendengar ini, Xiao Zi berbalik dan berkata, hei, nak, pergilah membangun menara di sana. Duantian terkejut sejenak tetapi dengan cepat menurutinya. Bagaimana kamu bisa mengganggu orang lain seperti itu? Fang Wang berkata dengan ketidakpuasan. Xiao Zi terkekeh, bagaimana bisa merepotkan? Memintanya melakukan sedikit lebih banyak akan memperpendek jarak antara dirinya dan Tuan Muda, dan di masa depan, Tuan Muda bahkan mungkin akan memberinya bimbingan. Mendengar ini, Duantian menambahkan, tetua, tidak masalah, ini tugas yang sederhana, serahkan saja padaku. Jirutian tidak bersuara, dia tidak merasa dipermalukan, lagi pula, dia sudah memutuskan untuk mengikuti Fang Wang. Fang Wang mengusap kepala naga itu, melemparkannya ke samping, lalu berbalik untuk berkata kepada Jirutian, Wang Dao memiliki 12 sekte Dao. Berkultivasilah dengan baik, dan aku akan mendukungmu untuk menjadi sekte Dao di masa depan. Saat itu, hanya aku yang dapat memerintahmu, yang tidak akan mempermalukan bakatmu. Selain itu, jangan menyerah untuk bersaing denganku hanya karena kamu pikir jarak di antara kita terlalu besar. Aku menyambut tantanganmu kapan saja, bertarung dan menguji satu sama lain adalah cara kita bisa maju. Bersama, Jirutian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, menurutmu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk mengejarmu? Fang Wang menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan heran, lalu berkata, tolong, bangun. Kejar aku, bagaimana mungkin? Jirutian terdiam. Namun, kamu tidak sebaik aku, itu saja. Masih ada harapan bagimu untuk menjadi yang kedua di dunia. Kamu adalah orang paling berbakat yang pernah kulihat. Dengan bakat alamimu, ditambah kesempatan untuk bertarung dan menguji denganku, yang merupakan yang pertama di dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukankah kamu sangat beruntung? Lagi pula, jika kamu melawan jenius lain, itu mungkin akan menjadi situasi hidup dan mati, kata Fang Wang lembut, sambil tersenyum. Kegelisahan Jirutian langsung menyala, matanya bersinar ketika dia bertanya, apakah aku benar-benar orang paling berbakat yang pernah kamu lihat? Xiao Zi, yang tidak jauh dari situ, memalingkan kepalanya, pura-pura tidak mendengar. Fang Wang berkata dengan serius, tidak semua orang bisa lolos dari tanganku. Jirutian, mengapa kau tiba-tiba kehilangan rasa percaya diri? Kemana perginya dirimu yang dulu, yang begitu sombong dan percaya pada takdir? Aku tidak ingin melihatmu seperti ini, percayalah, tidak, sombonglah. Kau hanya tidak sebaik aku,
tetapi lebih unggul dari semua makhluk lain di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jirutian menarik napas dalam-dalam, dan tatapan matanya menjadi tajam. Sambil tersenyum, Fang Wang melanjutkan perjalanannya. Jirutian tidak langsung mengikutinya, sebaliknya, ia mulai melihat kembali masa lalunya untuk mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Musim berganti, dan dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu dengan cepat. Di alam fana Qiyun, di langit barat, di sekte pengejar surga. Di dalam aula besar, Buddha pertama membuka matanya, dipenuhi dengan campuran emosi yang rumit. Lebih dari 20 kultivator Buddha sedang mempraktikkan teknik kultivasi mereka di aula, merasakan sesuatu, mereka semua membuka mata dan melihat ke arah Buddha pertama. Sambil menarik napas dalam-dalam, Buddha pertama berkata, teknik kultivasi ini sangat mendalam dan tak terduga. Saya percaya, nilainya lebih besar dari tubuh Buddha 7 putaran. Fang Wang tidak menipu kita, dia benar-benar ingin bertukar rahasia tertingginya dengan tulus. Setelah mendengar kata-kata ini, keributan terjadi di antara para kultivator Buddha di aula. Apakah itu benar-benar mengesankan? Saya juga telah berlatih selama 20 tahun, itu memang tidak sederhana. Meskipun saya belum menguasainya, saya dapat merasakan kekuatan transformatif dari teknik ini. Kitab suci keagungan Dao Surgawi, dinamai sesuai dengan Dao Surgawi, benar-benar bukan masalah sepele. Seberapa mengerikan kekuatan Fang Wang? Mungkinkah dia seorang santo agung? Jangan sebutkan itu. Makhluk seperti itu tidak pernah lahir di dunia ini, dan kita bahkan tidak dapat menghitung nasib atau ikatan karmanya. Mungkinkah dia dari alam atas? Legenda mengatakan bahwa Santo Agung Qiyun pernah naik dan menjadi abadi. Para kultivator Buddha berdiskusi dengan sungguh-sungguh, kesan mereka terhadap Fang Wang berubah drastis, nada suara mereka kini dipenuhi rasa hormat. Sang Buddha pertama berkata sambil merenung, ini bukan malapetaka bagi sekte pengejar surga, melainkan kesempatan yang luar biasa. Sekte pengejar surga berutang budi kepada Fang Wang. Mari kita dirikan patung untuk menghormatinya, tetapkan dia sebagai Buddha prajurit ilahi berjasa dari langit barat, dan biarkan murid-murid di masa depan mengingat kebaikan yang ditunjukkannya kepada sekte pengejar surga. Kita bahkan dapat membumbui kisah ini menjadi legenda. Di masa depan, jika sekte pengejar surga menghadapi kesulitan, mungkin tindakan hari ini dapat memberi kita secercah harapan. Beberapa kultivator Buddha ingin menolak, tetapi ketika mereka memikirkan Fang Wang yang mengaktifkan tubuh asal daunnya, mereka semua terdiam. Entitas seperti itu mungkin memang orang suci atau abadi. Setelah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, mereka secara alami mengakui keberadaan takdir dan ikatan karma. Sang Buddha pertama bermaksud agar sekte pengejar surga mendapat manfaat dari takdir Fang Wang. Pada saat yang sama, di alam fana lainnya, 20 tahun telah berlalu, dan kultivasi Fang Wang telah berkembang dari tingkat ketiga ke tingkat kelima alam langit. Setelah berlatih tubuh Buddha 7 rotasi, kecepatan kultivasinya meningkat, memicu ide yang berani dalam dirinya. Yaitu menggabungkan tubuh Buddha 7 rotasi dengan teknik tulang murni tak terukur. Tubuh Dao originnya dapat memahami aturan langit dan bumi, sebuah konsep yang mirip dengan teknik tulang murni tak terukur, memberinya sedikit wawasan. Sedangkan untuk tubuh tiran yang tertinggi geng surgawi, dia belum menemukan cara untuk menggabungkannya dengan teknik tulang murni tak terukur. Setelah mengonsolidasikan kultivasinya, Fang Wang membuka matanya dan mengirimkan kesadaran ilahinya ke dalam cincin giok naga untuk menghubungi Zhou Sue. Dia bisa saja bertanya kepada Zhou Sue bagaimana cara kembali ke dunia Xuanzu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia telah merasakan buah manis dari usahanya. Alam fana yang sekarang dijelajahinya lebih lemah daripada dunia Xuanzu, tetapi mereka menyembunyikan banyak peluang. Dia dapat dengan tanpa malu mengklaim warisan, dan tanpa malapetaka yang mengganggu pengejarannya terhadap Wang Dao, mengapa dia harus kembali? Segera, kesadaran ilahi Zhou Sue bergema dari dalam cincin giok naga. Kesadaran ilahi Fang Wang mengikutinya ke alam ilusi. Zhou Sue mendekatinya dan bertanya, ada apa? Khawatir wanita kecilmu akan mati di tanganku. Fang Wang melotot padanya, menjawab dengan kesal, bagaimana mungkin? Aku telah memperoleh jalan suci orang suci yang agung dan ingin memberikannya kepadamu. Jalan suci ini jauh dari biasa. Zhou Sue mungkin tidak peduli dengan keterampilan ilahi lainnya, tetapi tubuh Buddha 7 rotasi pasti menarik minatnya. Bab 374, Bab 371, Beyond Redemption, kembalinya seorang teman lama.
Oh, keterampilan ilahi orang suci agung yang mana? Zhou Sue bertanya dengan penuh minat, memperhatikan Fang Wang yang tampak bersemangat untuk pamer, dia tidak bisa menahan tawa. Fang Wang menjawab, orang suci agung Qiyun, apakah kamu mengenalnya? Setelah mendengar ini, senyum Zhou Sue menghilang, dia menyipitkan matanya dan bertanya, mungkinkah kamu berbicara tentang tubuh Buddha 7 rotasi? Fang Wang mengangkat alisnya, terkejut. Dia bertanya, kamu juga tahu tentang ini. Apakah alam atas sekecil itu? Tentu saja aku tahu, orang suci agung Qiyun memegang posisi tinggi di Istana Abadi. Itulah sebabnya dunia Qiyun dapat bertahan begitu lama. Selain itu, dia secara khusus menetapkan kondisi karma di dunia Qiyun yang mencegah generasi selanjutnya mencapai sertifikasi Kaisar Suci. Zhou Sue mengangguk dan menjelaskan. Fang Wang penasaran dan bertanya, jika statusnya begitu tinggi, mengapa dia tidak memihak dunia Qiyun? Mungkinkah dia takut dunia Qiyun akan mengkhianatinya? Zhou Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah aturan surgawi dari Istana Abadi, atau mungkin seluruh alam atas, alam fana tidak diperbolehkan memiliki kekuatan yang mengganggu alam atas untuk mencegah kekacauan. Kekuatan apapun yang mengancam alam atas, terutama mereka yang tidak naik, akan dipadamkan. Umumnya, kecuali ketika kesempatan untuk naik tiba, tidak ada makhluk yang melampaui Qian Kun surgawi yang ada di berbagai dunia. Jika ada, itu pasti menunjukkan bahwa kekuatan besar sedang merencanakan dalam bayang-bayang. Fang Wang tiba-tiba mengerti, memang, begitulah masalahnya. Seperti inilah dunia Xuanzu, terlalu banyak orang suci agung dan kaisar agung yang bersekongkol. Itu adalah sarang orang suci kaisar yang terkutuk, membunuh satu dan tetap saja, jiwa mereka yang tersisa masih ada, membuat mereka mustahil untuk dipadamkan. Terus terang saja, dari sudut pandang alam atas, dunia Xuanzu memang memusingkan, tidak heran mereka secara teratur mengirim dewa abadi untuk membersihkannya. Fang Wang menghela napas dan berkata, apakah kamu akan melakukannya juga? Zhou Sue, dengan tatapan berbinar, menatap Fang Wang dan tersenyum, aku benar-benar tidak bisa melakukannya, tetapi aku selalu ingin belajar. Apakah kamu benar-benar bersedia mewariskannya kepadaku? Tubuh Buddha 7 rotasi bukan hanya keterampilan ilahi yang sederhana, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk memahami aturan langit dan bumi, atau bahkan Tao Agung tertinggi. Meskipun tubuh Buddha 7 rotasi tidak sebagus tulang Dao, itu masih merupakan keterampilan ilahi yang dikejar oleh kekuatan alam atas. Di jalur kultivasi, energi spiritual pada akhirnya akan menjadi tidak efektif bagi kita, dan ketika saatnya tiba, untuk meningkatkan kultivasi seseorang, seseorang harus memahami aturan dan Tao Agung. Aku tidak menyangka orang suci agung Qiyun akan meninggalkan keterampilan ilahi seperti itu di alam fana. Orang ini memiliki ambisi besar, dia mungkin menyimpan pikiran untuk memberontak. Saat dia mengatakan ini, nada bicara Zhou Sue menjadi jenaka, matanya berbinar seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Fang Wang tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Zhou Sue berbicara, kamu harus mengajariku terlebih dahulu. Meskipun aku tidak punya waktu untuk berkultivasi sekarang, aku harus berkultivasi pada akhirnya, dan aku benar-benar tidak dapat menolak keterampilan ilahi ini. Fang Wang tidak membuang-buang kata-kata dan segera mulai mentransmisikan tubuh Buddha 7 rotasi. Setelah mewariskan keterampilan ilahi, mereka tidak hanya bubar, sebaliknya, mereka masing-masing berbicara tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Zhou Sue tidak secara pribadi mengawasi orang-orang seperti yang Liner, dia telah kembali ke dunia Xuanzu, tetapi dia telah mengatur seorang orang suci wanita untuk membimbing yang Liner dan yang lainnya, yang membuat Fang Wang cukup emosional. Orang suci agung lainnya telah muncul. Di masa depan, akankah orang-orang suci dan kaisar agung ada di mana-mana? Fang Wang memiliki firasat bahwa suatu hari, orang-orang suci dan kaisar agung dari zaman kuno dunia Xuanzu mungkin akan bangkit satu demi satu, baik untuk mengawali zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya atau bergabung untuk menentang alam atas. Tidak peduli yang mana, Fang Wang merasakan kebutuhan mendesak untuk menjadi lebih kuat. Dia yakin dia bisa menyapu bersih alam Qian Kun surgawi, tetapi dia tidak yakin seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan orang-orang suci dan kaisar agung sejati. Dia belum memiliki kesempatan untuk bertanding dengan orang suci atau kaisar agung sejati. Fang Wang juga tidak menyembunyikan pengalamannya sendiri. Ketika dia mendengar bahwa Fang Wang telah membawa Jirutian ke Wangdao-nya, Zhou Sue terkejut, tetapi dia tidak menyarankan untuk tidak melakukannya.
Tampaknya 12 sekte Dao Wang Dao tidak sederhana. Yang Du, Su Qiuming, Jiang Shenming, Zuru Lai, Kaisar Langit Debu Merah, Jiru Tian, orang-orang ini, dengan bantuanmu, pasti akan melampaui pencapaian mereka sebelumnya di masa depan, dan potensi mereka sama sekali tidak kalah dengan orang-orang suci dan Kaisar Agung dari Sekte Jin Xiao yang telah dihidupkan kembali, puji Zhou Sue. Fang Wang bercanda, jika Sekte Jin Xiao menghadapi masalah setelah naik, aku akan memimpin Wang Dao dan naik ke 9 surga untuk membantumu. Zhou Sue tertawa, melengkungkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, alam atas tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dan terlebih lagi, biaya untuk membantuku akan menjadi kutukan abadi. Bagiku, melihatmu menderita adalah malapetaka yang tak ada habisnya. Fang Wang berbicara tanpa ragu-ragu, yang membuat Zhou Sue memutar matanya, tetapi senyumnya tidak pernah pudar. Setelah keduanya meninggalkan alam ilusi, Fang Wang membuka matanya, berdiri, berjalan keluar ruangan, dan berdiri di teras yang menghadap ke sungai. Dia melihat Jiru Tian duduk bersila di udara di atas sungai, mengumpulkan ki untuk melatih kemampuannya. Fang Wang memperhatikan bahwa metode kultivasi Jiru Tian agak mirip dengan teknik Zhou Tian tanpa bentuk miliknya sendiri. Mungkinkah itu adalah keterampilan Tao Zhou Tian yang dibicarakan Zhou Sue? Dia tidak ikut campur, kitab suci Dao Surgawi yang agung terlalu mendalam untuk dikuasai Jiru Tian dalam waktu singkat. Adalah normal baginya untuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Fang Wang kemudian melihat ke arah Duan Tian, murid Jiru Tian yang sangat berbakat, yang sedang berlatih teknik pedang tertentu. Fang Wang tidak mengganggu Duan Tian, dia hanya menonton. Melihat mereka berkultivasi sendiri memiliki semacam pesona. Baru setelah matahari terbenam di balik pegunungan, Fang Wang akhirnya kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasinya. Dia bertekad untuk mencapai alam jiwa sejati di dunia ini. Hanya setelah mencapai alam jiwa sejati, alam Qiankun surgawi akan datang. Dia telah menetapkan tujuannya, dia tidak akan kembali ke dunia Xuanzu sebelum dia mencapai alam Qiankun surgawi, kecuali Wang Dao atau keluarga Fang menghadapi masalah. Benua naga yang menurun, Grand Qi. Negara bagian Luo, daerah Yanghu, kota Southern Hills. Fang Zigeng berambut putih berdiri di depan gerbang utama kediaman Fang, mengangkat kepalanya untuk melihat papan nama, jejak nostalgia terlihat di matanya yang dingin. Berpakaian hitam dengan kuali kecil tergantung di pinggangnya, rambut putihnya yang sangat kontras dengan pakaian hitamnya menarik perhatian orang yang lewat dan para kultivator di jalan yang sering melihat ke arahnya. Pada saat itu, beberapa murid keluarga Fang mendekat. Mereka merasa Fang Zigeng tidak terlihat seperti orang baik, jadi mereka berdiri di depannya. Siapakah kamu, dan mengapa kamu menghalangi jalan masuk ke kediaman Fang? Seorang gadis muda dengan tangan di pinggulnya bertanya dengan keras, menarik banyak kultivator untuk berkumpul di sekitarnya. Karena statusnya yang terhormat, para kultivator kota Southern Hills kurang lebih mendapat manfaat dari keluarga Fang, mereka tentu ingin membantu jika keluarga Fang dalam kesulitan. Fang Zigeng tersadar dari lamunannya, memperlihatkan senyum dan berkata, tidak bisakah aku berdiri di depan rumahku sendiri? Senyumnya tidak menyenangkan, lebih seperti ejekan daripada ketulusan, mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang seseorang. Rumahmu sendiri, kamu juga membawa nama keluarga Fang. Bagaimana mungkin aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Gadis itu bertanya dengan heran, dan para pengikut keluarga Fang lainnya saling memandang dengan bingung. Fang Zigeng bertanya, siapa kepala keluarga Fang sekarang? Siapa nama mereka? Teryakinkan oleh nadanya, orang banyak pun percaya padanya, dan gadis itu buru-buru menjawab, kakek buyut Fang Mo. Fang Mo, aku tidak menyangka dia masih hidup. Mulut Fang Zigeng sedikit melengkung, dan pandangan nostalgia muncul di matanya. Dengan itu, dia melangkah menuju gerbang utama kediaman Fang. Gadis itu dengan cepat berkata, kepada orang-orang di sampingnya, cepat beritahu kepala keluarga, katakan padanya seorang teman lama telah kembali. Dia tidak yakin, tetapi merasa bahwa memberitahu kepala keluarga bukanlah hal yang buruk. Bab 375, Bab 372, Mitos Fang Wang dan Asal-Usul Duan Tian. Fang Zigeng melangkah ke kediaman Fang, dan saat dia melihat sekeliling, ingatan yang kabur itu mulai menjadi jelas. Beberapa murid keluarga Fang yang telah menghalangi jalannya sebelumnya mengikutinya di belakangnya, jelas-jelas berjaga-jaga. Fang Zigeng menunjuk ke sebuah pohon besar tidak jauh dari sana dan terkekeh. Saat itu, Fang Wang suka mengajak kami memanjat pohon itu.
Meskipun dia lebih muda, kami selalu mendengarkannya karena dia bisa memanjat lebih cepat daripada kami semua. Sejak usia dini, dia adalah raja anak-anak. Mungkin saat itulah dia memulai latihan bela dirinya. Fang Wang. Nama ini membuat gadis itu dan murid-murid keluarga Fang lainnya terdiam karena terkejut. Gadis itu bertanya dengan hati-hati, apakah kamu berbicara tentang leluhur Dao Surgawi Fang? Yang lain juga menjadi tegang. Nama Fang Wang adalah kebanggaan terbesar keluarga Fang dan memegang status tertinggi dalam silsilah keluarga. Di keluarga Fang, bahkan ada patung dewa dirinya, dan setiap tahun, para pengikut keluarga Fang akan membakar dupa dan berdoa agar leluhur Fang memberkati tahun baru mereka. Fang Zigeng tidak menjawab dan terus berjalan. Tak lama kemudian, kepala kediaman Fang saat ini, Fang Mo, datang dikelilingi oleh kerumunan. Mengenakan jubah abu-abu dengan mahkota giok di kepalanya, sikapnya terpelajar, dan setiap gerakan memancarkan otoritas seorang atasan. Ketika Fang Mo melihat Fang Zigeng, matanya berbinar dan dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Zigeng, kamu ternyata masih hidup. Setelah bertahun-tahun, kupikir, Fang Mo, memegang tangan Fang Zigeng, tampak sangat gembira. Dengan senyum di wajahnya, Fang Zigeng berkata, aku baru saja selamat dari bencana besar. Ayo pergi ke tempat lain untuk berbicara, agak tidak nyaman di sini. Fang Mo mengangguk dengan tergesa-gesa dan, masih berbicara, menariknya pergi. Dahulu kala, kami semua dari 9 anggota keluarga Fang menjadi murid di bawah gerbang jurang besar. Sekarang, Fang Wang telah menjadi legenda, Zhou Sui telah menggantikannya sebagai pemimpin sekte dari sekte Jin Xiao, dan bahkan Fang Hanyu telah membuat namanya terkenal dengan ilmu pedangnya yang hebat. Bakatku sederhana, dan aku hanya bisa bertahan dengan keluarga Fang, tidak dapat memperoleh ketenaran dan kemuliaan bersama kalian semua di dunia. Hari ini, kalian harus berbagi denganku pengalaman kalian selama bertahun-tahun ini. Aku merasa kalian pasti sangat kuat sekarang, dan memang, di antara kelompok kami, tekad kalian selalu menjadi yang terkuat, bahkan dikagumi oleh Fang Wang dan Zhou Sui. Fang Mo tidak merendahkan suaranya, menyebabkan kegemparan di antara para murid keluarga Fang yang hadir. Pria berambut putih misterius ini sebenarnya adalah salah satu leluhur yang memulai jalur kultivasi dengan leluhur Fang. Segala hal tentang Fang Wang telah dimitologikan, dan status orang-orang yang terkait dengannya dalam keluarga Fang tentu saja terkemuka. Dalam waktu singkat, nama Fang Zigeng menyebar dengan cepat ke seluruh kediaman Fang, dan perbuatannya terungkap, tekadnya yang besar mengilhami generasi muda keluarga Fang. Bahkan dengan bakat yang biasa-biasa saja, selama seseorang memiliki hati yang teguh yang didedikasikan untuk Tao, adalah mungkin untuk menjadi seorang kultivator hebat. Saat musim semi berlalu dan musim gugur tiba, 11 tahun lagi berlalu. Kultivasi Fang Wang mencapai tingkat ke-6 dari alam melangkah langit. Setelah terobosannya, dia meninggalkan pavilion dan berjalan menuju sungai. Aura, Xiaozi dan Jirutian tidak ada, tetapi Fang Wang tidak mengkhawatirkan mereka. Alam fana ini tidak sekuat dunia Qiyun, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengguncang segalanya. Saat ini, Duan Tian sedang berlatih dengan pedang lebarnya di tepi sungai, matanya terpejam dalam perenungan yang mendalam. Ketika Fang Wang mendekatinya, Duan Tian masih tidak menyadarinya. Apakah kamu menikmati berlatih pedang? Fang Wang tiba-tiba berbicara, mengejutkan Duan Tian sehingga dia gemetar dan buru-buru berbalik untuk memberi hormat kepada Fang Wang. Saat dia hendak berlutut, Fang Wang mengangkat tangannya untuk menopangnya dan tersenyum, tidak perlu sopan santun seperti itu, atau gugup. Ceritakan padaku tentang daomu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mendengar ini, Duan Tian menjadi bersemangat dan mulai menjelaskan dao pedangnya sendiri. Saat masih kecil, Jirutian mengizinkannya memilih artefak magis, dan matanya langsung tertarik pada pedang lebar. Awalnya dia pikir dia menyukai dao pedang, tetapi kemudian dia menyadari bakatnya dalam ilmu pedang biasa-biasa saja. Dia hanya menyukai dominasi pedang lebar, jadi dia beralih berlatih teknik pedang, dan yang mengejutkannya, dia berkembang pesat. Setelah mendengarkan, Fang Wang merenung dan berkata, pikirkan baik-baik, apakah pedang yang kau sukai, atau rasa mendominasi yang membelah segalanya dengan satu tebasan. Tanpa ragu, Duan Tian menjawab, tentu saja, itu adalah kekuatan mendominasi yang tak terhentikan. Sejujurnya, aku sangat tertarik dengan teknik tinju tetuaku. Setelah mengatakan ini, dia cukup khawatir, takut Fang Wang akan tersinggung.
Fang Wang mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan kekuatan ilahi pemusnahan, dan gelombang energi yang dahsyat meledak, meniup rambut Duan Tian dan menyebabkan wajahnya sangat perih sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Bagaimana rasanya? Fang Wang berkata sambil tertawa kecil, rambut hitamnya berkibar, dan bahkan Duan Tian, seorang pria sendiri, menemukan kecantikan Fang Wang hampir sempurna. Duan Tian menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mengamati energi di telapak tangan Fang Wang. Sementara itu, Fang Wang menoleh ke arah cakrawala, merasakan aura pertempuran dari Jiru Tian. Dengan tangan kirinya di belakang pinggangnya, dia diam-diam mulai menyimpulkan tindakan Jiru Tian. Ternyata Jiru Tian saat ini memaksa masuk ke sebuah sekte, dan ini sudah menjadi sekte kelima yang ditantangnya. Caranya melakukan sesuatu mirip dengan Fang Wang, tak terkendali dan tak terkendali, tetapi tanpa pembantaian. Dia mencari teknik pamungkas terkuat di alam ini. Namun, dia tidak memiliki kekuatan Fang Wang. Fang Wang telah meramalkan bahwa banyak makhluk kuat sedang merencanakan melawan Jiru Tian, bersiap untuk melenyapkannya bersama. Tetapi Fang Wang tidak terburu-buru. Seorang jenius seperti Jiru Tian membutuhkan situasi yang putus asa, hanya dalam keadaan seperti itu dia dapat membangkitkan bakat yang lebih kuat. Dibandingkan dengan Jiru Tian, Fang Wang lebih peduli tentang Xiao Zi. Xiao Zi berada di lautan, mencerahkan iblis laut, dan bahkan telah mendirikan istana naga. Itu sama saja di bumi, Xiao Zi telah membudidayakan kekuatan ras iblisnya sendiri. Awalnya, Fang Wang mengira itu hanya keinginan sesaat, tetapi kemudian, di alam fana, ia terus berperilaku sama, tidak khawatir sedikit pun bahwa usahanya akan sia-sia begitu meninggalkan alam fana. Ada rahasia, Fang Wang dapat memaksa Xiao Zi untuk mengungkapkan alasannya, tetapi ia tidak ingin melakukannya. Ia juga ingin melihat apa yang dapat dicapai Xiao Zi. Setelah beberapa lama, Duan Tian, dengan ekspresi kesulitan di wajahnya, berkata, "Senior, saya tidak dapat melihat apapun." Ia merasa malu dan putus asa, berpikir bahwa ia akan kehilangan kesempatan itu. Fang Wang tidak menjawabnya. Ia mengangkat tangan kanannya dan menekannya langsung ke dahi Duan Tian. Mata Duan Tian melebar, dan sebelum ia dapat bereaksi, ia menutup matanya. Kekuatan ilahi pemusnahan. Fang Wang mentransfer kekuatan-kekuatan ilahi pemusnahan dan metode kultivasi kepada Duan Tian, yang memungkinkan Duan Tian melewati ratusan tahun jalan memutar. Hah! Fang Wang tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut dan menoleh untuk melihat Duan Tian, matanya menunjukkan sedikit keheranan. Dengan mata terpejam, leher Duan Tian mulai menunjukkan pola darah yang aneh, dan auranya berubah. Garis keturunan orang ini tidak sederhana. Fang Wang mengangkat alisnya, berpikir dalam hati, tidak heran Jiru Tian membawanya, ternyata anak ini memiliki latar belakang yang cukup. Saat kekuatan ilahi pemusnahan memasuki tubuh Duan Tian, Fang Wang merasakan gelombang takdir yang luar biasa. Tidak suci atau berdaulat, sedikit substansi. Tatapan Fang Wang menajam saat dia mulai mengintip ke dunia bawah. Pemandangan langit dan bumi langsung menjadi gelap, sungai-sungai tetap tidak berubah, tetapi penglihatan Fang Wang telah berpindah ke alam baka. Pada saat ini, sebuah sosok berdiri di belakang Duan Tian. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian baju besi perak, yang wajahnya sangat mirip dengan Duan Tian, seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Dia berdiri dengan sepatu bot bersisik, selempang sutra merah dengan benang emas di pinggangnya, mahkota naga di kepalanya, dan matanya menatap tajam ke arah Fang Wang. Bahkan Fang Wang, seperti sekarang, merasakan tekanan di bawah tatapan itu. Bab 376, Bab 373, Strategi Qiyun, menghadapi kekuatan orang suci agung. Ketika tatapan Fang Wang jatuh pada pria berbaju zirah perak, ada perubahan di mata pria itu, seolah-olah dia terkejut. "Bisakah kau melihatku?" Pria berbaju zirah perak bertanya, nadanya acuh tak acuh. Fang Wang menjawab, "Bolehkah aku bertanya nama senior itu, dan apa hubunganmu dengan pemuda ini?" Pria berbaju zirah perak menyipitkan matanya dan berkata, "Kau seharusnya sudah mengetahui hubunganku dengannya. Mengenai namaku, jika kau mengetahuinya, kau akan terbebani dengan konsekuensi karma yang besar. Apakah kau yakin ingin bertanya?" Fang Wang tersenyum dan berkata, "Karena pemuda ini telah memasuki Wang Dauku, dia adalah salah satu dari kita. Tentu saja, aku harus bertanya. Sebagai lelucon, teknik Zhou Tian tanpa bentuk dengan kesempurnaan yang hebat bukanlah sekadar hiasan.
Konsekuensi karma yang besar, dia tidak akan terjerat. Seperti yang kau duga, aku adalah orang suci Agung Qiyun. Anda telah menerima warisan saya dan juga telah menguasai kekuatan ilahi kepunahan Kaisar. Kekayaan Anda tidak sedikit. Apakah Anda bermaksud untuk menempuh jalan menentang surga? Pria berbaju zirah perak itu terus bertanya. Fang Wang tidak terkejut, dia hanya ingin tahu tentang kekuatan Santo Agung Qiyun. Zhou Sue berkata bahwa Santo Agung Qiyun memegang posisi tinggi di Istana Abadi, yang berarti bahwa Santo Agung Qiyun jauh lebih kuat daripada Santo Agung dan Kaisar biasa. Fang Wang menjawab, saya tidak ingin menentang surga atau siapapun. Namun, jika seseorang mencoba memaksa saya untuk tunduk, saya hanya bisa melawan, bahkan melawan surga. Memahami hubungan antara Santo Agung Qiyun dan Duan Tian, Fang Wang tahu spekulasi Zhou Sue tidak salah. Santo Agung Qiyun memendam niat memberontak terhadap Istana Abadi. Santo Agung Qiyun tidak hanya meninggalkan warisannya di alam fana tetapi juga menciptakan avatarnya sendiri. Semua dilakukan secara diam-diam, jelas takut Istana Abadi mengetahuinya, kemungkinan besar dia berusaha melepaskan diri dari Istana Abadi. Bahkan melawan surga, Santo Agung Qiyun tertawa, tetapi senyumnya tampak mengejek di mata Fang Wang. Fang Wang tidak membela diri, sepanjang sejarah. Banyak santo dan kaisar agung telah gagal, dan sebelum kegagalan mereka, mereka sama percaya diri dan bersemangatnya seperti Fang Wang. Junior, kamu juga pembawa warisanku, mengapa tidak membuat kesepakatan? Santo Agung Qiyun menatap Fang Wang, berbicara dengan tenang. Kesepakatan macam apa? Kamu kembangkan pemuda ini untukku, dan di masa depan, ketika kamu atau orang-orangmu naik, aku akan menjaga kalian semua di alam atas. Fang Wang tidak langsung setuju tetapi bertanya, bolehkah aku bertanya kepada senior, apakah Dun Tian akan naik setelahnya? Orang suci Agung Qiyun menyipitkan matanya dan berkata, seperti dirimu, dia tidak akan naik pangkat. Namun, dia mendapat dukunganku. Namun, bagimu, memilih untuk tidak naik pangkat tidak akan semudah itu, terutama bagi orang berbakat seperti dirimu. Jelas, orang suci Agung Qiyun dapat mendengar percakapan Fang Wang dan Ji Rutian melalui Duan Tian. Hal ini membuat Fang Wang semakin yakin akan tujuannya. Selain itu, Dewa Malapetaka pasti telah memberitahu Istana Abadi tentang keberadaan Fang Wang. Dia sekarang menjadi duri dalam daging Istana Abadi, membuatnya semakin tidak memiliki alasan untuk waspada. Fang Wang angkat bicara, aku setuju, tetapi aku ingin bertanya tentang satu orang dengan senior. Siapa? Dewa Malapetaka. Ekspresi orang suci Agung Qiyun berubah, dan aura yang ganas meletus. Untungnya, dipisahkan oleh dunia bawah dan alam fana, itu tidak dapat memengaruhi Fang Wang. Dia menatap tajam ke arah Fang Wang dan bertanya dengan suara yang dalam, Nak, siapa yang berdiri di belakangmu? Bagaimana kau tahu tentang hubunganku dengan Istana Abadi? Fang Wang menjawab dengan tenang, keyakinanku tidak hanya pada bakatku. Orang suci Agung Qiyun terdiam. Setelah beberapa lama, orang suci Agung Qiyun tertawa, langsung meredakan suasana tegang. Tidak ada lagi pedang terhunus dan busur ditekuk. Dia terkekeh pelan, menarik, memang, kau telah menyinggung Dewa Malapetaka. Namamu telah menyebar ke seluruh Istana Abadi, dan Dewa Malapetaka bersiap untuk turun. Ketika waktu itu tiba, semua makhluk yang secara karma terkait denganmu akan menderita murka ilahi. Fang Wang membalas, jika memang begitu, mengapa kau tidak menghentikan Duan Tian dari membentuk ikatan denganku? Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Aku juga tidak sependapat dengan Dewa Malapetaka. Setelah dia turun, aku akan memastikan bahwa dia tersandung hebat. Namun, aku tidak akan membantumu membunuh Dewa Malapetaka, dan perlu diingat bahwa Dewa Malapetaka tidak turun sendirian. Anda menghadapi situasi yang bahkan lebih buruk daripada berhadapan dengan Santo Agung Naga yang turun. Itu saja yang akan saya katakan, berbicara lebih jauh akan melanggar larangan. Setelah itu, Santo Agung Qiyun berbalik dan pergi. Fang Wang memperhatikan sosoknya yang menjauh, memilih untuk tidak berbicara lebih jauh. Dia menggunakan surga kebebasan tanpa beban dan langsung turun ke dunia bawah. Santo Agung Qiyun berhenti di tengah langkah, melirik Fang Wang dari sudut matanya dengan tatapan tajam. Fang Wang angkat bicara, senior, bolehkah saya mengajukan permintaan yang lancang? Bisakah Anda mengizinkan saya mengalami kekuatan Santo Agung? Tentu saja, tidak menghadapi kekuatan penuh seorang senior,
melainkan kekuatan yang khas dari Santo Agung biasa. Santo Agung Qiyun mendengus, "Junior, Anda tampak gegabah, tetapi karena kekuatan ilahi pemusnahan Anda masih dalam tubuh Duan Tian, Anda tidak takut saya membunuh Anda?" Fang Wang menjawab, "Saya mohon maaf, senior. Hanya dengan memahami kesenjangan antara diri saya dan seorang resi agung, saya dapat berusaha lebih keras. Ini juga bermanfaat bagi Duan Tian, dan juga menguntungkan bagi rencana agung senior." Resi Agung Qiyun berbalik dan menatap Fang Wang, berkata, "Saya bukanlah diri saya yang sebenarnya di sini, tubuh Dewa Abadi tidak dapat turun ke dunia bawah. Namun, inkarnasi saya ini memang memiliki kekuatan Resi Agung yang baru terbentuk. Jika demikian, maka hadapilah saya dengan tubuh Buddha 7 putaran Anda, yang saya tahu telah Anda kuasai." Tanpa basa-basi, Fang Wang mengaktifkan putaran ketujuh dari tubuh asal Dao dari tubuh Buddha 7 putaran. Ledakan, energi perak meledak, dengan bintang-bintang dan bulan terbit, berputar di sekitar Fang Wang. Ekspresi di mata Resi Agung Qiyun sedikit berubah, saat tangan kanannya, yang berada di belakang pinggangnya, tanpa sadar mengepal. Fang Wang diam-diam memanfaatkan kekuatan Dao dari tulangnya, memenuhi tubuhnya. Tulang murni tak terukur, tubuh tiran yang tertinggi dari geng surgawi, tubuh asal Dao, ketiga kekuatan perkasa ini bersatu untuk menghadapi kekuatan Santo Agung. Secara bersamaan, dia memfokuskan pikirannya, siap menggunakan surga kebebasan tanpa beban kapan saja untuk menjadi halus. Santo Agung Qiyun tidak berbicara. Matanya tiba-tiba melebar, dan dua sinar cahaya yang menakutkan meledak, hampir seketika terfokus pada Fang Wang. Gemuruh, medan dunia bawah hancur, dan hembusan yang diciptakan oleh kedua sinar itu menghancurkan puluhan ribu mil, mengguncang langit dan bumi dunia bawah. Penghalang energi yang Fang Wang langsung tersebar, diikuti oleh pecahnya tubuh asal Dao, dan kemudian kekuatan Dao tulangnya mulai melawan. Sangat kuat, Fang Wang merasakan kapasitas penyembuhan diri dari tubuh tiran yang tertinggi dari geng surgawi berjuang untuk mengimbangi, tetapi untungnya, dia masih bisa bertahan. Dia berani melompat untuk menyerang Santo Agung Qiyun karena dia merasakan bahwa Santo Agung Qiyun ini bukanlah Santo yang asli, karena Santo Agung ini tidak memiliki aura keilahian abadi seperti makhluk seperti Dewa Malapetaka atau para pencari jalan keabadian. Fang Wang terdorong mundur, darah muncrat dari dadanya. Setelah mundur 100 mil, dia menenangkan langkahnya. Luka-luka di dadanya sembuh dengan cepat, dan energi yangnya mulai menekan kedua sinar itu, mendorongnya keluar. Santo Agung Qiyun tiba-tiba menutup matanya, dan kedua sinar itu menghilang bersamanya. Begitu dia membuka kembali matanya dan menatap Fang Wang, keterkejutan melintas di dalam dirinya. "Tubuh Buddha 7 putaranmu telah mengejarku, tidak, bahkan telah melampauiku. Fisikmu juga luar biasa, lebih kuat dari tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, dan urat serta tulangmu." Ucapan suci Agung Qiyun semakin bersemangat saat ia berbicara, menatap Fang Wang seolah-olah tengah melihat harta karun yang langka. Pakaian atas Fang Wang sudah robek, dan setelah dadanya sembuh, koreng darahnya mulai rontok. Kulitnya tampak seperti batu giok putih. Ia menegakkan tubuhnya, lalu terbang menuju Suci Agung Qiyun. Saat ia mendekati Suci Agung Qiyun, ia melompat kembali ke alam fana, tiba di depan Duan Tian, dan melalui penghalang antara Yin dan Yang, ia menatap tajam ke arah Suci Agung Qiyun. Bab 377, Bab 374, Bencana Surgawi, ke alam fana. Terima kasih, senior, karena telah menunjukkan belas kasihan. Fang Wang mengatupkan kedua tangannya untuk memberi hormat, merasa bahwa keterampilan ilahi yang baru saja ditunjukkan oleh orang suci Agung Qiyun tidaklah luar biasa hebat, meskipun itu jauh lebih kuat daripada Qian Kun Surgawi. Jika dia menghadapi orang suci agung, keterampilan ilahi yang digunakan untuk melawannya pasti akan lebih kuat. Namun, melalui pertukaran tadi, dia telah memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatan orang suci agung itu. Dia sengaja tidak melawan untuk merasakan kekuatan orang suci agung. Kekuatan orang suci agung itu memang sangat kuat, jauh lebih unggul daripada kekuatan spiritual Qian Kun Surgawi, tetapi itu tidak membuatnya merasa kalah. Orang suci Agung Qiyun menatap Fang Wang dalam-dalam, lalu menoleh ke belakang dan terus maju. "Junior, kamu telah mengejutkanku, sekarang biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar dapat menentang surga," kata orang suci agung itu, suaranya bergema di dunia bawah saat dia berjalan 6 langkah dan kemudian menghilang tanpa jejak.
Fang Wang mengeluarkan satu set pakaian hitam dari cincin giok naga dan mengenakannya saat Duan Tian masih tenggelam dalam warisan kekuatan ilahi kepunahan. Fang Wang menatap cakrawala sejenak sebelum berbalik dan pergi, siap untuk melanjutkan kultivasinya. Setelah bertanding dengan orang suci agung Qiyun, keinginannya untuk menjadi lebih kuat semakin kuat. Saat ini, dia merasa tidak stabil saat menghadapi orang suci agung dan masih berisiko kalah. Dia harus mencapai alam jiwa sejati sesegera mungkin, lalu menerobos ke alam Qiankun surgawi. Setengah jam kemudian, Duan Tian akhirnya sadar. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa lagi melihat sosok Fang Wang. Mengingat kenangan yang membanjiri pikirannya, dia merasakan gelombang emosi. Teknik pamungkas yang sangat kuat. Duan Tian mengepalkan tinjunya, merasa seolah-olah seluruh keberadaannya telah terbakar. Tidak pernah ada teknik kultivasi atau keterampilan ilahi yang membuatnya begitu bersemangat. Dia merasa bahwa selama dia menguasai kekuatan ilahi kepunahan, dia akan memenuhi syarat untuk mendominasi dunia. Ia segera duduk dengan kaki disilangkan dan mulai berlatih metode pengumpulan ki dari kekuatan ilahi pemusnahan. Ledakan gemuruh, awan gelap bergulung, dengan guntur dan kilat yang sesekali bercampur, gunung-gunung bergelombang di bawah, dan hutan yang luas berguncang hebat di tengah angin liar yang menyapu daratan. Yang Liner, mengenakan jubah ungu, berdiri di depan sebuah kuil, menatap puncak-puncak gunung yang jauh. Angin menerpa pakaiannya, dan ia sekarang telah sepenuhnya melepaskan aura orang modern, tampil sepenuhnya sebagai seorang kultivator. Pada saat ini, Yang Jun bergabung di sisinya. Sikapnya juga telah berubah, keduanya tampak berusia awal 20-an, di masa puncak kehidupan mereka. Pria itu benar-benar mengesankan, hampir mengejarmu. Haruskah kau mempertimbangkannya? Yang Jun berkata dengan senyum masam dan goyangan alisnya yang menggoda. Setelah mendengar ini, ekspresi Yang Liner langsung berubah dingin. Dia mengerutkan alisnya dan melotot padanya, menegur, jangan bicara omong kosong. Hatiku hanya milik saudara iparmu. Tentu saja, aku tahu. Tetapi sudah bertahun-tahun sejak penyeberangan, dan beberapa orang yang datang bersama kita telah meninggal karena usia tua. Terlebih lagi, kita tidak tahu kapan kita bisa kembali, dan menjadi abadi tampaknya masih sangat jauh, Yang Jun mendesah. Setiap kali dia memikirkan bumi, dia merasa sangat sedih. Dibandingkan dengan Yang Liner, dia tidak hanya memiliki pasangan tetapi juga anak-anak. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia biasanya berpura-pura tidak peduli. Bagaimanapun, jangan pernah membujukku lagi. Aku hanya ingin berkultivasi sekarang. Aku tidak akan tergerak oleh pria lain. Bahkan jika saudara iparmu meninggal, begitu aku menjadi abadi, aku akan tetap mencarinya melalui reinkarnasi, gerutu Yang Liner. Ada satu hal yang tidak dia katakan. Itu adalah kekuatan kitab suci Dao Surgawi yang membuatnya merasa Fang Wang mungkin bukan orang biasa. Setelah merenung, setelah mengenal Fang Wang selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat kerabatnya, dan bahkan sebelum dia melangkah ke jalur kultivasi, Fang Wang telah memulai latihannya. Mungkin Fang Wang pada dasarnya adalah seorang kultivator. Dengan pemikiran itu, hati Yang Liner dipenuhi dengan semangat juang. Kedua bersaudara itu berdiri di depan gerbang utama biara, mulai mengenang masa lalu. Beberapa jam kemudian, saat malam tiba, sekitar puluhan kultivator berkumpul di dalam biara. Mereka duduk bermeditasi berdampingan, semuanya melihat ke arah wanita berpakaian hitam yang duduk di seberang api. Wanita berpakaian hitam itu masih mengenakan topeng tulang putih, tampak begitu misterius. Cahaya api menyinari topeng tulang putih itu, seolah-olah ada gumpalan api biru yang menyala di dalamnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, inilah saatnya bagimu untuk secara resmi memasuki dunia kultivasi untuk menjalani ujian, kata wanita berpakaian hitam itu perlahan, saat semua orang menatapnya dengan penuh hormat. Meskipun awalnya dia membuat mereka takut, memberi kesan bahwa hari-hari mereka berikutnya akan brutal, kenyataannya tidak demikian, dan wanita berpakaian hitam itu telah menetapkan aturan agar setiap orang berlatih dengan tenang. Bahkan mereka yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi dapat menjalani tahun-tahun mereka dengan damai. Meskipun mereka tidak jelas tentang tujuan wanita berpakaian hitam itu mengajari mereka berkultivasi, mereka tetap berterima kasih padanya. Siapa yang akan memilih menjadi manusia biasa ketika mereka bisa berlatih kultivasi? Yang Jun bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, kemana kita akan pergi untuk ujian? Wanita berpakaian hitam itu menjawab dengan tenang, pergi ke alam manusia biasa untuk berkultivasi. Di sana,
Orang-orang berlatih kultivasi, dan ada makhluk yang menyaingi dewa abadi yang memerintah semuanya. Di sana, kamu akan mencari peruntunganmu sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Kapan kita akan bertemu lagi tergantung pada kemampuanmu. Untuk bertemu denganku lagi, kamu setidaknya harus mencapai alam nirwana. Alam nirwana, semua orang tergerak oleh ini, karena mereka belum pernah mendengar tentang alam seperti itu sebelumnya. Dengan cemas, seseorang bertanya, "Senior, seberapa jauh alam hati yang mendalam dari alam nirwana?" Setelah menyebutkan alam hati yang mendalam, banyak mata mengalihkan perhatian mereka ke Yang Liner. Jawabannya adalah kamu harus mencarinya sendiri, jawab wanita berpakaian hitam itu. Seorang kultivator wanita mengangkat tangannya dan bertanya, "Senior, mengapa kamu tidak bisa langsung mengirim kami kembali ke bumi?" Pertanyaan ini menarik semua mata ke wanita berpakaian hitam itu. Dia menjawab dengan tenang, sudah waktunya untuk mengungkapkan sedikit takdir. Di masa depan, malapetaka yang akan melanda seluruh surga dan ribuan alam akan turun. Pada saat itu, alam fana yang lemah akan binasa. Alam fana tempat bumi berada hampir tidak memiliki kekuatan kultivasi dan tidak dapat menahan bencana seperti itu. Bahkan jika kamu kembali, kamu akan menunggu kematian. Jika kamu berkultivasi dengan baik, mungkin suatu hari, kamu dapat menyelamatkan tanah airmu. Di belakangku ada sekte yang kuat, dan kalian semua hanyalah pion yang digunakan sekte untuk menahan malapetaka di ribuan alam. Banyak yang lain, seperti kamu, rajin berkultivasi untuk melindungi tanah air mereka. Bahkan jika kamu tidak ingin melindungi tanah airmu, aku tidak akan mengirimmu kembali. Jika kamu ingin kembali, maka berkultivasilah dengan tekun. Kata-katanya membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Bencana di antara surga, wanita berpakaian hitam itu mengabaikan reaksi itu dan melanjutkan, alam fana yang akan kau tuju selanjutnya sangat luas, di ambang zaman keemasan di mana banyak ras akan bangkit dan putra-putra surga yang sombong akan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Saat tiba, yang terbaik adalah jika kau bergabung dengan sekte. Adapun bagaimana memilih, apakah akan bertindak sendiri atau bersama, aku tidak akan ikut campur. Sebelum berangkat, aku akan memberimu satu mantra lagi, jadi semua orang dengarkan baik-baik, dia mengumumkan. Mendengar kata-kata ini, semua orang duduk tegak dan penuh perhatian, menyadari tekanan yang mereka hadapi. Seperti apa sebenarnya alam fana yang tidak dikenal ini? Ini adalah pertanyaan yang juga direnungkan Yang Liner, sementara pada saat yang sama, dia merasakan desahan di dalam hatinya. Dia merasa dirinya semakin menjauh dari Fang Wang. Namun, dia tidak patah semangat. Sebaliknya, hal itu malah memberinya semangat juang yang lebih besar, semakin sulit perjalanannya, semakin manis pertemuan kembali itu. Tanpa disadari oleh siapapun, pada saat itu di langit malam, awan-awan gelap terbelah untuk memperlihatkan bulan yang terang, dengan siluet yang tergantung di sana. Saat lautan awan bergulung-gulung, sosok itu menghilang dari pandangan bab 378, bab 375, 72 Gua Abadi, nama Sekte Pedang. Setelah bertemu dengan orang suci Agung Qiyun, 12 tahun telah berlalu, dan Fang Wang telah berhasil mencapai tingkat ke-7 alam langit. Dia sangat ingin terus berkultivasi hingga mencapai tingkat ke-9 alam langit. Setelah menstabilkan tingkat kultivasinya, Fang Wang membuka matanya dan mulai menghitung tentang Xiao Zi dan Jirutian. Istana naga Xiao Zi menjadi semakin kuat, menunjukkan tanda-tanda menyatukan 4 lautan. Identitasnya sebagai naga sejati membuatnya mudah untuk menaklukkan anggota ras iblis. Setiap kali bertemu dengan makhluk yang tidak dapat dikalahkannya, dia akan mencari bantuan Jirutian. Untungnya, Jirutian cukup kuat. Sekarang, Jirutian dapat bersaing dengan mereka yang berada di alam langit. Meskipun alam langit bukanlah puncak dunia ini, tidak banyak yang lebih kuat dari Jirutian, dan sebagian besar dari mereka yang lebih kuat lebih suka tetap bersembunyi. Selain membantu Xiao Zi, Jirutian juga punya musuh di mana-mana, sering kali terluka parah. Namun, dia dengan keras kepala tidak pernah mencari bantuan Fang Wang, dan bertahan hidup dari ambang kematian beberapa kali telah sangat meningkatkan kekuatannya. Semakin Fang Wang memperhitungkan, semakin menarik baginya. Dia benar-benar protagonis takdir, tidak perlu bergantung padanya. Sementara Xiao Zi dan Jirutian tidak kembali, Duan Tian berlatih di luar setiap hari, tidak pernah melangkah ke pavilion, bahkan ketika ada badai yang hebat, dia bisa bermeditasi di tepi sungai, tenang dan kalem.
Fang Wang menatap Duan Tian dan menemukan jejak kekuatan ilahi kepunahan di dalam dirinya, serta aura Santo Agung Qiyun. Santo Agung Qiyun telah bergerak. Ini bagus, pertumbuhan Duan Tian yang cepat juga bermanfaat bagi Fang Wang. Fang Wang melanjutkan kultivasi pengumpulan Qi-nya sambil mengawasi Duan Tian. Hubungan Duan Tian dengan orang suci Agung Qiyun rumit, seperti avatar, namun Duan Tian memiliki pemikiran yang independen. Fang Wang telah mempertimbangkan hubungan darah, tetapi dia merasa yakin bahwa Duan Tian sendiri adalah orang suci Agung Qiyun. Jirutian juga memiliki orang suci agung di belakangnya, dan Fang Wang bertanya-tanya apakah pilihan Jirutian terhadap Duan Tian merupakan bagian dari perhitungan antara orang suci agung. Setelah mengamati sebentar, Fang Wang melanjutkan kultivasinya. Selanjutnya, dia ingin menerobos ke tingkat ke-9 dari alam melangkah langit sekaligus. Dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9 dari alam melangkah langit mungkin tampak seperti hanya satu alam kecil yang terpisah, tetapi bagi sebagian besar kultivator di alam melangkah langit, ini adalah parit yang tidak dapat diatasi. Di bawah langit biru, lautnya tak terbatas. Di sebuah pulau besar, banyak sekali kultivator dan iblis berkumpul di kota, keluar masuk. Pemandangannya ramai dan indah. Yang Liner, Yang Jun, dan beberapa kultivator bumi berjalan di jalan, semuanya terpana oleh pemandangan kota. Seorang pria berpakaian hijau mendesah, ini adalah dunia kultivasi yang sebenarnya. Lihat, di sini kita memiliki paviliun harta karun, paviliun teknik, paviliun senjata dewa, hanya saja sayang kita tidak memiliki banyak batu roh. Yang Jun memulai pembicaraan, prioritas utama kita adalah menemukan sekte untuk bergabung. Itulah cara kita mendapatkan batu roh. Yang lain mengangguk, penuh kerinduan akan masa depan. Mengapa kita tidak mencari penginapan untuk menginap? Kita juga bisa mendapatkan beberapa informasi dari pemilik penginapan, saran seorang wanita berpakaian kuning dengan wajah oval. Yang Jun tertawa, itu ide yang bagus. Kita mungkin juga mencoba makanan lezat dan anggur dari dunia kultivasi. Kelompok itu setuju dan mulai mencari penginapan di kota. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka menemukan sebuah penginapan dan berkumpul di sekitar meja besar. Setelah memesan hidangan, Yang Jun bertanya kepada pelayan tentang sekte-sekte terdekat yang sedang merekrut murid, dan pelayan itu dengan antusias mulai memperkenalkan mereka. Meskipun wilayah laut ini bukan salah satu dari lautan besar di alam fana barat, ada banyak sekte di sini. Yang paling terkenal adalah 72 gua abadi, yang masing-masing membentuk sekte sendiri. Di dalam 72 jalan keabadian, ada kultivator dari alam Mahayana yang berkuasa. Pelayan itu terus mengoceh tanpa henti, dan hadirin mendengarkan dengan saksama. Alam Mahayana terdengar sangat mengesankan. Setelah pelayan selesai memperkenalkan dan pergi, kelompok itu mulai mendiskusikan gua abadi mana yang akan mereka ikuti. Beberapa mengusulkan untuk berpisah sehingga mereka dapat bertukar informasi nanti, tetapi saran ini ditolak oleh yang lain. Lebih banyak orang merasa bahwa yang terbaik bagi mereka adalah tetap bersatu untuk peluang bertahan hidup yang lebih besar. Yang Liner juga memilih untuk tetap bersama kelompok itu, terutama karena dia khawatir tentang Yang Jun. Setelah keputusan dibuat, semua orang terdiam. Pada saat ini, tawa datang dari pengunjung lain di dekatnya, yang sedang mendiskusikan urusan dunia yang berpengaruh saat ini. Siapa sebenarnya Su Qiuming? Dikatakan bahwa dia datang dari alam fana timur untuk menantang para pembudidaya pedang dari alam fana barat, tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Saya sebenarnya tahu tentang dia. Su Qiuming berasal dari salah satu dari 12 sekte Dao Wangdao di alam fana timur, sekte pedang, dan dia adalah keajaiban teratas di sana. Wangdao, maksudmu Wangdao dari Dao Surgawi? Tentu saja, tahun-tahun ini, saat alam fana timur dan alam fana barat telah menyatu, kebanyakan kultivator dari alam fana barat yang pergi ke alam fana timur. Hanya sedikit kultivator dari timur yang datang dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Konon, 3 bulan yang lalu, saat Su Qiuming melewati tempat ini, semua master dari 72 gua abadi datang untuk menyambutnya, namun Su Qiuming bahkan tidak melirik mereka sedikitpun. Cek, aku benar-benar ingin menyaksikan keanggunan sekte pedang. Mendengar percakapan mereka, Yang Jun dan yang lainnya juga menjadi tertarik. Yang Jun menoleh dan bertanya sambil tersenyum, rekan Taois, di alam manakah Su Qiuming berada? Apakah dia telah mencapai alam nirwana? Setelah mendengar ini, para kultivator yang sedang berdiskusi menoleh untuk melihat mereka, diikuti oleh ledakan tawa yang meriah.
Bukan hanya beberapa kultivator ini, semua pengunjung di penginapan juga mulai tertawa. Yang Jun mengangkat alis. Dia bisa merasakan ejekan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia menjadi semakin ingin tahu tentang Su Qiuming dan terus bertanya, "Semuanya, kami baru di tempat ini dan tidak mengerti masalah dunia. Bolehkah saya bertanya mengapa kalian tertawa?" Salah satu kultivator menggelengkan kepalanya sambil tersenyum geli dan berkata, "Alam nirvana. Bahkan jika itu adalah alam utama yang lebih tinggi dari alam nirvana, mereka tidak akan sebanding dengan satu serangan pedang dari Su Qiuming." Kata-katanya ditegaskan oleh para kultivator lainnya, dan mereka mulai menceritakan kemenangan Su Qiuming. Yang Jun dan yang lainnya mendengarkan dengan sangat terkejut, tidak menyangka bahwa alam nirvana bukanlah puncak di alam fana. Mereka semua merasa seolah-olah mereka sekali lagi duduk di observatorium sambil menatap ke langit. Meskipun Yang Liner tidak berbicara, dia juga terkejut. Tampaknya dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, bertahan hidup di alam fana ini tidak berbeda dengan menjadi manusia biasa. Yang Jun sangat tertarik dengan Wang Dao di belakang Su Qiuming dan bertanya lebih lanjut, apakah Su Qiuming orang terkuat di Wang Dao? Yang terkuat, di antara 12 sekte Dao, dia dianggap yang terlemah. Hanya saja dia belum cukup tua. Beri dia 500 tahun lagi, dan dia pasti akan menjadi kekuatan tak terkalahkan yang harus diperhitungkan di seluruh negeri, jawab seseorang sambil terkekeh dan menggelengkan kepala. Yang lain ikut berbicara, ngomong-ngomong, Dao Surgawi bahkan lebih luar biasa. Dikabarkan bahwa Dao Surgawi bahkan lebih muda dari Su Qiuming. Bagaimana mungkin? Apakah kamu percaya itu? Bahkan jika kamu berlatih kultivasi sejak dalam kandungan dan merupakan reinkarnasi dari seorang suci agung, itu tidak akan terlalu keterlaluan. Hanya saja alam fana timur terlalu lemah dan telah terlalu memitologikan tokoh-tokohnya. Itu masuk akal. Lagi pula, kita belum pernah bertemu dengan Dao Surgawi. Mari kita bicarakan tentang Su Qiuming saja. Kudengar Su Qiuming bersiap untuk menantang keajaiban terkuat dari klan pedang yang berusia di bawah 1000 tahun. Aku bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Itu benar, tetapi klan pedang terlalu jauh dari wilayah laut tempat kita tinggal. Dalam hidup kita tidak akan dapat menyaksikan peristiwa yang begitu agung. Setelah itu, Yang Jun tidak berbicara lagi. Dia mendengarkan dengan saksama, dan bahkan saat makanan dan minuman disajikan, dia tetap asyik mengobrol. Setengah jam kemudian, saat rombongan itu keluar dari penginapan, Yang Jun menatap Yang Liner dengan penuh semangat dan berkata, "Kak, ayo kita cari gua abadi di antara 72 tempat yang memiliki ilmu pedang paling hebat. Su Qiuming akan menjadi tujuanku di masa depan. Aku juga ingin menjadi penuh semangat dan terkenal di seluruh dunia seperti dia." Bab 379, Bab 376, Tepian Lain dari Jalan Abadi. Coba kita lihat, ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih. 72 gua abadi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sesuka hati. Yang Liner menjawab, tidak menyetujui saran Yang Jun karena dia sangat mengenal pemuda ini. Dia hanya impulsif, membayangkan kultivasi pedang hari ini, mungkin kultivasi tubuh besok. Yang lain juga mulai berfantasi tentang kultivasi masa depan mereka, sementara Yang Liner menatap ke arah Cakrawala, jejak kesedihan di matanya. Dunia kultivasi ini sangat tangguh, jika Fang Wang, yang terobsesi dengan kultivasi, bisa datang ke sini, dia pasti akan senang. Setelah itu, Yang Liner pergi bersama teman-temannya, memulai pencarian ke-72 gua abadi. Di atas, burung-burung putih terbang bebas, sementara alam fana bergerak seperti ombak, satu demi satu, tampaknya tak berujung. Waktu berlalu dalam sekejap mata. 30 tahun yang berlalu dengan cepat. Fang Wang telah berhasil mencapai tingkat ke-9 dari alam melangkah langit dan bersiap untuk menerobos ke alam jiwa sejati dalam sekali jalan, tetapi kembalinya Xiao Zi mengganggu pengasingannya. "Tuan muda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." Xiao Zi menyerbu ke loteng, dilanda kepanikan, dan Fang Wang, tanpa membuka matanya, bertanya, apa yang terjadi? "Jiru Tian sudah mati." Xiao Zi berbicara dengan mendesak, dan saat itu, Fang Wang membuka matanya. Fang Wang tidak mendesak untuk mengetahui rinciannya tetapi mulai menghitung dengan jarinya. Dia benar-benar tidak dapat meramalkan hubungan karma dan takdir. Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, jelaskan secara rinci. Xiao Zi melayang di depan Fang Wang dan mulai menceritakan pertemuan Jiru Tian.
3 tahun lalu, Jirutian membantu Xiao Zi menaklukkan Raja Iblis. Dalam upaya untuk bertahan hidup, Raja Iblis mengungkapkan teknik rahasia terkuat di bagian alam fana ini, tersembunyi di daerah terlarang di tepi alam fana. Konon, pernah ada seorang santo agung yang meninggal di sana, keluhannya memenuhi langit, dan semua makhluk hidup yang masuk tidak pernah kembali. Jirutian, yang tidak percaya pada kutukan, membawa serta Raja Iblis itu. Raja Iblis menunggu di luar area terlarang selama 3 tahun hingga beberapa bulan yang lalu, kepala Jirutian terlempar keluar dari area terlarang, menggelinding hingga ke kaki Raja Iblis, membuatnya sangat ketakutan. Mendengar ini, Fang Wang berdiri dan berkata, "Itu hanya kepala, bagaimana seseorang bisa memastikan hidup dan mati? Mari kita pergi dan melihat," dan memanggil Duan Tian. Xiao Zi mengangguk, lalu berbalik untuk terbang menuju pintu. Fang Wang mengikuti dari belakang. Ada seekor iblis yang menunggu di depan loteng, iblis sapi, mengenakan baju besi berat berwarna biru tua dengan bulu yang dijepit di pelindung bahu yang memanjang hingga ke jubah. Wajahnya telah berubah menjadi wajah manusia, tetapi 2 tanduk banteng besar tetap ada. Ia berdiri di depan loteng, tidak jauh lebih pendek dari loteng itu sendiri. Iblis sapi itu menatap Duan Tian, yang memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Meskipun kultivasi Duan Tian rendah, ini menggelitik minatnya. "Siap berangkat, dasar bodoh." Xiao Zi terbang di atas kepalanya, bergerak mendekati Duan Tian, membangunkannya. Iblis sapi itu secara naluriah melihat ke belakang dan melihat Fang Wang berjubah hitam berjalan keluar dari rumah, merasa terkejut karena sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Fang Wang. Ia dengan cepat membungkuk kepada Fang Wang, berkata, "Yang rendah hati ini bernama Niu Hai," menyapa yang senior. Fang Wang mengangguk sedikit, tidak banyak bicara. Tak lama kemudian, Fang Wang, menunggangi Xiao Zi, terbang menjauh. Niu Hai memimpin jalan, berdiri di atas lingkaran besi raksasa, dengan Duan Tian juga di atasnya. "Tuan muda, iblis ini dulunya adalah sapi milik seorang petani. Kemudian, ketika petani itu mendapat kesempatan untuk menjadi abadi, sapi itu juga mulai berkultivasi dan menjadi hewan peliharaan iblisnya. Akan tetapi, selama satu ujian, tuannya meninggal, tetapi karena kemalangan, ia memperoleh berkah, memakan buah ajaib berusia 10.000 tahun, yang membentuk kembali tulang dan ototnya, melesatkannya ke surga. Lingkaran besi tempat ia berdiri itu ditempa oleh tuannya di masa lalu. Orang ini cukup setia," kata Xiao Zi, memperkenalkan Niu Hai kepada Fang Wang, dengan nada penuh kekaguman. Kultivasi Niu Hai telah mencapai alam lorong ilahi, dan bagi seekor sapi biasa untuk berkultivasi hingga tingkat seperti itu benar-benar luar biasa. Niu Hai, di alam fana ini, dianggap sebagai Raja Iblis Agung yang mengguncang langit dan bumi. Dengan prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, Xiao Zi telah berusaha keras untuk menaklukkannya. Fang Wang mengangguk pelan dan berkata, "Dia memang tidak jahat. Setelah kejadian Jirutian, dia masih menuruti perintahmu." Xiao Zi tertegun sejenak, merasa bahwa kata-kata Fang Wang mengandung makna yang lebih dalam. Niu Hai, yang berada di depan, juga mendengar kalimat ini. Tubuh iblisnya menjadi kaku, tetapi dia tidak berbalik. Dalam perjalanan berikutnya, Fang Wang duduk bersila di atas kepala Xiao Zi, melanjutkan kultivasinya. Duan Tian sesekali bertanya kepada Niu Hai tentang situasi saat itu, karena dia tidak percaya bahwa Jirutian telah meninggal. Sebelum bertemu Fang Wang, Duan Tian merasa bahwa Jirutian adalah yang terkuat, jika langit runtuh, Jirutian masih bisa menahannya. Setengah bulan kemudian, mereka melintasi sebagian besar alam fana dan tiba di pintu masuk zona terlarang. Zona terlarang ini, di alam fana ini, memiliki nama lain, Pantai Seberang Jalan Abadi. Sejak zaman dahulu, orang suci agung adalah puncak dalam mitologi, dan tempat di mana orang suci agung jatuh secara alami memperoleh makna tambahan dari semua makhluk hidup. Fang Wang membuka matanya dan melihat ke depan. Di ujung laut yang luas, kabut tebal menutupi langit, dengan sebuah pulau besar menjulang di dalamnya. Lebih tepatnya, itu seperti benua di mana gunung-gunung berdiri seperti iblis kuno, memancarkan aura misterius dan menindas. Di depan adalah zona terlarang, yang dikenal oleh berbagai dinasti umat manusia sebagai pantai lain dari Jalan Abadi. Niu Hai menunjuk ke depan dan berbicara, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan seolah-olah satu pandangan lagi ke zona terlarang akan menodainya dengan kemalangan yang tidak menyenangkan. Fang Wang berdiri, jubah hitamnya berkibar tertiup angin.
Dia mengeluarkan topeng rubah dari cincin giok naga dan meletakkannya di wajahnya. Ayo langsung masuk. Fang Wang berbicara, dan Xiao Zi segera mempercepat langkahnya. Niu Hai menoleh untuk melihat Fang Wang, ragu-ragu, dan bertanya, "Senior, aku belum pernah masuk sebelumnya, apakah aku benar-benar bisa membantu dengan masuk? Mati atau masuk bersama?" Suara dingin Fang Wang menyela Niu Hai, mengirimkan getaran dingin melalui dirinya yang membuatnya cepat berbalik dan terus memimpin jalan. Di alam mana dia sebenarnya? Niu Hai berpikir dengan gentar. Dia telah mendengar Xiao Zi membanggakan keberadaan Fang Wang. Meskipun waspada, hanya ketika dia benar-benar menghadapi Fang Wang, dia merasakan ketakutan yang sebenarnya. Pada saat itu, dia merasa bahwa jika dia mengucapkan sepatah kata penolakan, dia akan dilenyapkan. Sekarang, dia hanya bisa terus maju ke zona terlarang. Segera, mereka terbang ke kabut yang megah. Begitu mereka memasuki 100 langkah, bidang penglihatan mereka mulai menyusut dengan cepat, dan indera spiritual mereka bertemu dengan serangan balik saat bersentuhan dengan kabut. Xiao Zi tersentak oleh serangan balik seperti itu, gemetar dalam bentuk naga. "Tuan muda, apakah kita benar-benar akan masuk?" Xiao Zi bertanya dengan cemas. Fang Wang, yang mengenakan topeng rubah, menjawab, "Ayo masuk, Jirutian masih hidup." Setelah memasuki zona terlarang, dia mampu menghitung ikatan karma Jirutian, dan dia juga telah menyimpulkan keberadaan lainnya, yang membuatnya semakin penasaran tentang sisi lain dari jalan abadi. Masih hidup, Xiao Zi tertegun, mengira Fang Wang sedang mengejar beberapa ajaran tertinggi. Setelah mendengar ini, Duan Tian segera menghela napas lega. Niu Hai, yang berdiri di depan Duan Tian, tidak berbalik, fokus lurus ke depan. Setelah melakukan perjalanan sekitar 10 mil, Fang Wang dengan jelas merasakan kekuatan penghalang yang kuat dan aneh, sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahaminya. Melewati batasan ini membuat Fang Wang merasakan sensasi bepergian melalui surga dan bumi dengan surga kebebasan tanpa beban. Tepat saat Fang Wang merenung dalam hati, sebuah suara bermartabat terdengar. "Kamu akhirnya tiba. Kali ini, apakah kamu sudah siap, Dewa Sejati Istana Surgawi?" Bab 380, Bab 377, Prasasti Dosa Dendam, Kelahiran Kembali Reinkarnasi. Petik 2. Dewa Sejati dari Istana Surgawi. Alis Fang Wang berkerut tanpa sadar di balik topeng rubah saat mendengar suara misterius itu. Xiao Zi, Niu Hai, dan Duan Tian tidak mendengar suara itu tadi dan tetap waspada, mengawasi ke depan. Fang Wang tetap diam, menunggu dengan tenang. Saat mereka terbang lebih dalam, kabut di depan berangsur-angsur menipis dan gunung-gunung mulai terbentuk. Duan Tian, yang berdiri di belakang Niu Hai, menatap tajam ke depan, kelopak matanya berkedut hebat. Itu sama sekali bukan gunung, melainkan kerangka raksasa dari tulang-tulang putih. Kerangka-kerangka ini menyerupai tulang manusia tetapi jauh lebih besar, dengan sebagian besar berdiri setinggi lebih dari 1000 zang, dan semuanya berlutut di tanah, sulit untuk memperkirakan tinggi mereka jika mereka berdiri. Suasana menjadi tegang, dan bahkan Xiao Zi tidak berani ceroboh, mata naganya terus-menerus menyapu ke segala arah. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia baru, pegunungan saling terhubung, menyebar ke seluruh daratan, dengan kerangka-kerangka yang menjulang tinggi bersarang di antaranya. Kadang-kadang, mereka dapat melihat sisa-sisa ras iblis dan manusia biasa, tetapi sebagian besar tulangnya sangat besar, membuat mereka merasa seolah-olah ukurannya telah menyusut. Pemandangan di hadapannya juga menarik perhatian Fang Wang. Diam-diam dia bertanya-tanya apakah mereka ini raksasa. Sejak dia masuk, suara misterius itu telah berhenti, dan dia tidak lagi merasa dimata-matai. Alam ini dipenuhi dengan aura aneh dan kacau, berbeda dari energi spiritual. Fang Wang hanya dapat menggambarkannya sebagai sisa-sisa energi yang tersisa setelah pertempuran besar, yang tampaknya merupakan sisa-sisa keterampilan ilahi dan teknik kultivasi, tetapi energi ini terlalu melimpah, memenuhi seluruh alam. Kesadaran Fang Wang juga tidak dapat menyelidiki terlalu jauh, tetapi dia sudah dapat menangkap keberadaan Jirutian melalui deduksi. Harus dikatakan bahwa teknik deduksi dari Suandu Kitab Perubahan memang kuat. Metode pertama yang digunakan Fang Wang adalah teknik deduksinya, dengan indera mengambil peran bawahan. "Ayo kita ke sana." Fang Wang mengangkat tangannya, menunjuk ke satu arah, dan Xiao Zi segera membelok. Niu Hai menoleh untuk melihat Fang Wang, dan meskipun terkejut, dia tetap mengikutinya dengan patuh. Duan Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
senior, bagaimana kondisi tuanku? Fang Wang menjawab, tidak baik, tetapi dia tidak akan mati. Pihak lain telah dengan sengaja memasang jebakan, menunggu kita datang. Jebakan, ekspresi Duan Tian berubah, dan alisnya berkerut erat. Xiao Zi menoleh untuk melihat Niu Hai, yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Raja Agung, aku benar-benar belum pernah ke sini sebelumnya. Benarkah? Jika aku berbohong, apakah aku tidak akan pernah berhasil lagi dalam hidupku? Melihat Niu Hai bersumpah seperti itu, Xiao Zi harus melepaskannya. Ia tidak mempercayai Niu Hai, hanya Fang Wang. Karena Fang Wang diam saja, ia tentu saja tidak bisa menilai. Setelah menempuh perjalanan 100 li lagi, mereka mulai melihat reruntuhan dan kerangka raksasa hancur di tanah, dengan sesekali jebakan besar. Melalui deduksi, Fang Wang mengerti bahwa ini adalah tempat-tempat di mana Jiru Tian pernah bertarung sebelumnya. Duan Tian tiba-tiba menggigil, dan bukan hanya dia, bahkan Niu Hai mulai gemetar tak terkendali, mengamati sekelilingnya dengan mata gugup, takut bahwa roh jahat mungkin tiba-tiba muncul. Waktu terus berlalu. Setengah jam kemudian, Xiao Zi dan Niu Hai mulai melambat, dan mengikuti tatapan mereka. Fang Wang melihat sebuah prasasti raksasa berdiri di ujung dunia, lebih tinggi dari semua gunung dan kerangka raksasa. Fang Wang menatap tajam, dan melihat karakter-karakter yang ditulis dengan darah dengan berbagai ukuran dan gaya pada prasasti raksasa itu, mencolok di mata. Di depan prasasti raksasa itu berdiri dua tulang putih raksasa berdampingan di atas tanah, berjarak 100 zang, dihubungkan oleh jaring laba-laba emas dengan sosok-sosok yang tergantung di sana, termasuk Jiru Tian. Selain Jiru Tian, ada 3 orang lainnya. Tuan, Duan Tian melihat sosok Jiru Tian dan berseru kaget, suaranya bergema di langit. Awan gelap bergulung-gulung di area ini, dan di balik prasasti besar itu, seolah-olah matahari hadir, cahayanya menerangi langit dan tanpa sengaja menarik perhatian orang-orang. Setelah mendengar suara Duan Tian, Jiru Tian berusaha keras untuk mengangkat kepalanya. Dia memaksakan senyum dan bergumam, seperti yang diharapkan, kau masih datang. Fang Wang dapat melihat sekilas bahwa Jiru Tian hanya memiliki jiwanya, yang sangat lemah dan dapat menghilang kapan saja. Boom! Guntur bergemuruh dari awan di atas, menindas dan menakutkan. Kalian yang telah menyeberangi lautan dan alam untuk datang ke sini, apakah tahu yang kalian cari? Atau kehidupan abadi. Sebuah suara yang mengesankan berbicara, itu adalah suara misterius yang sama yang sebelumnya berkomunikasi dengan Fang Wang. Setelah mendengar ini, Xiao Zi segera bertanya dengan keras, apa perbedaan antara keduanya? Untuk mencari tahu, tuliskan nama kalian pada prasasti kebencian dosa. Jika kalian memiliki takdir, kalian secara alami akan menerima teknik Tao. Untuk mencari kehidupan abadi, kalian harus menantang orang suci ini. Jika kalian menang, kalian akan memiliki kehidupan abadi. Orang suci ini, sebutan ini membuat Xiao Zi, Niu Hai, dan Duan Tian tergerak. Legenda tentang kejatuhan orang-orang suci yang agung ada dalam perjalanan jauh para makhluk abadi, dan ini membuat mereka berpikir tentang sebuah kemungkinan, mungkinkah orang suci yang agung itu tidak jatuh, tetapi malah bersembunyi di alam ini. Xiao Zi tidak berani berbicara, menunggu Fang Wang untuk menyatakan pendiriannya. Angin berembus mengenai pakaian hitam Fang Wang, membuatnya tampak seperti api gelap yang menyala di udara. Dia berbicara perlahan, kalau begitu, orang suci yang agung, tunjukkan dirimu. Tidak lama setelah suaranya jatuh, awan gelap di atas prasasti kebencian dosa tiba-tiba terbelah, dan sesosok turun dari surga, mendarat di atas prasasti itu. Itu sebenarnya adalah kerangka yang terbungkus jubah Dao, tangan kanannya memegang pedang, dan tangan kirinya memegang kepang ekor kuda, sepanjang tombak. Saat melihatnya, Xiao Zi, Duan Tian, dan Niu Hai entah kenapa merasakan rasa takut. Hanya sekilas, dan mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka. Kesempatan orang suci yang agung tidak semudah itu diperoleh. Kerangka berjubah Dao mencibir, lalu dengan hentakan kaki, prasasti kebencian dosa meledak dengan cahaya darah yang menyilaukan yang menyinari semua hal antara langit dan bumi. Xiao Zi, Duan Tian, dan Niu Hai tersapu oleh cahaya darah, dan mata mereka menjadi tumpul dalam sekejap. Fang Wang juga tersapu oleh cahaya darah, tetapi mata di balik topeng rubah tidak menunjukkan perubahan apapun. Semuanya sunyi, bahkan suara angin pun menghilang. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, memanggil tombak istana surgawi. Kerangka berjubah Dao memandang Fang Wang dari jauh dan memuji,
kamu telah terbebas dari ilusi orang suci ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tampaknya dalam kehidupan ini, kamu lebih kuat. Fang Wang sama sekali belum memasuki alam ilusi, teknik Zhou Tian tanpa bentuk dari kesempurnaan agung masih berlaku. Dia bertanya, kehidupan ini, apakah kamu pernah melihat kehidupanku yang lain? Apakah itu kehidupan dari masa lalu atau takdir yang sama yang terulang lagi? Kaisar Hongxuan juga pernah mengatakan hal serupa, mengklaim bahwa dia telah berada di sini 8 kali sebelumnya, yang selalu menjadi teka-teki dalam benaknya. Setelah memperoleh teknik pedang nirwana 9 kehidupan, dia menduga bahwa dia mungkin telah terlahir kembali menggunakan teknik pedang ini. Namun menurut Kaisar Hongxuan, Zhou Sui telah terlahir kembali puluhan kali, yang tidak masuk akal. Beberapa bahkan telah berada di sini 100.000 kali. Benar, takdir telah mengambil putaran lain, area terlarang ini berada di luar semua surga, tidak terpengaruh oleh aturan apapun. Orang suci ini dapat mengintip misteri waktu dan ruang yang paling mendalam, dan ini adalah ke-9 kalinya Anda berada di sini, jawab kerangka berjubah Dao. Fang Wang membalas, jika kau bisa melihat hasil dari takdir yang berbeda pada saat yang sama, bagaimana kau bisa yakin bahwa ini adalah kali ke-9ku di sini? Mengapa ini bukan yang kedua, atau bahkan yang pertama? Semua hal memiliki sebab dan akibat karma, dengan sebab datanglah akibat. Meskipun reinkarnasi membawa pengalaman berulang di tahun yang sama, ada hubungan sebab akibat. Sebab dari 8 kali sebelumnya bersama-sama telah menghasilkan keberadaanmu saat ini, yang merupakan akibatnya. Kau memanggilku Dewa Sejati Istana Surgawi. Bolehkah aku bertanya, apakah aku Dewa Sejati Istana Surgawi sebelum bereinkarnasi? Atau apakah aku baru menjadi Dewa Sejati Istana Surgawi setelah kali ke-8? Kerangka berjubah Dao itu terdiam sejenak, lalu tertawa, kau telah tumbuh lebih bijak dari sebelumnya. Memang, Dewa Sejati Istana Surgawi adalah gelar dari kunjunganmu sebelumnya. Setiap kali kau datang, gelarmu berbeda. Dewa Sejati Istana Surgawi adalah reputasi yang kau buat di alam atas.